Kisah kita dimulai dengan sang protagonis yang dipecat dari pekerjaannya. Tuan Han, Anda tidak lagi cocok untuk posisi ini. Selamat tinggal, ucap sang bos. Dengan bingung ia menjawab, oke, seraya meninggalkan ruangan. Lalu pria itu berkata jika mereka menemukan posisi yang cocok, mereka akan mengirimkan pesan. Wanita itu bertanya apakah dia ingin dipanggilkan taksi. Namun ia menolak. Protagonis kita bangkit, pergi, dan melihat mereka sedang bergunjing di luar. Pria itu menyebutkan bahwa ia mendengar protagonis bersekolah di tempat yang sama dengan pemilik perusahaan. Namun sementara sang pemilik menjalankan perusahaan, pecundang ini malah dipecat. Terlebih lagi, dia telah dikhianati oleh pacarnya. Ia menambahkan, aku bahkan tidak tahu bagaimana Tuan Du punya keberanian memberikan posisi kepada orang ini. Protagonis kita menundukkan kepala. Ini adalah kesempatan terakhirnya, membantu dan peduli pada orang lain. Hal-hal ini hanya membuatmu tampak baik, namun kenyataannya dengan mengikuti mereka, kau menjadi seorang kegagalan. Adegan berpindah saat ia naik kereta bawah tanah. Inilah rutinitas tak terhentikan dari warga biasa. Bangun tidur, naik metro, pergi bekerja, pulang dengan kelelahan. Sambil berdiri di metro, ia merenung bahwa akan lebih baik jika semuanya segera berakhir. Kereta mendekat dan ia berpikir untuk mengakhiri segalanya. Tiba-tiba kakinya terasa lemas. Dia melihat sekeliling, apakah ini mati lampu? Bukan, dia menyadari sistem pengaduan telah aktif. Paket pemula, gunakan semua poinmu untuk mengabulkan satu permohonan. Protagonis kita adalah penggemarnya dan sudah tidak asing dengan sistem seperti ini. Dia hanya ingin tahu apakah ini nyata. Jika ya, satu-satunya permohonannya adalah kembali ke masa lalu. Dia ingin kembali ke awal dan menjadi orang yang sukses alih-alih, hanya menjadi pria baik. Namun, saat dia membuka mata, dia melihat sebuah kereta. Tetapi kali ini dia berada di dalam dan berusia lebih muda. Terkejut, dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar kembali ke masa lalu. Dia melihat ke sampingnya dan melihat seorang gadis cantik. Dia tersentak, itu adalah Hien. Gadis itu menatapnya dan bertanya, apakah kau bicara padaku? Ada apa? Dia menjawab, tidak, aku hanya ingin bertanya kita ada di mana. Dia berpikir, mengapa Dewi sekolahku duduk di depanku? Saat itulah dia teringat tanggal 30 Agustus 2013 dan bagaimana dia bertindak hari itu. Dia berkata, hei cantik, apakah kau ingat aku? Gadis itu menjawab, ya, kita satu sekolah, kan? Dia bertanya apakah gadis itu juga mendaftar kuliah dan dia membenarkannya. Pemuda kita memberitahunya bahwa dia menuju ke arah yang salah. Gadis itu bertanya, hah? Tapi bukankah kereta ini menuju ke Jiangxing? Dia duduk, membetulkan kacamatanya dan berkata, iya, kereta ini memang menuju ke Jiangxing, tapi maksudku adalah kau telah memasuki hatiku. Gadis itu terdiam 1000 bahasa. Dia bergerak mendekat, menunjukkan tanda-tanda sebagai pengganggu alami. Gadis itu menyuruhnya jangan mendekat, namun ia menjawab, tenanglah, pertemuan ini adalah takdir kita. Saat itu juga sang gadis berteriak, Xiaogang, ada orang mesum di sini bersamaku. Pria itu datang dan menyuruh si mesum itu pergi. Ini semua adalah ingatan dari pertama kali dia menjalani hari ini. Dia mengambil mie instan sambil berpikir ia akan makan untuk menenangkan diri. Pria yang bersama Yani mengejeknya, menyebutnya miskin karena makan mie instan. Protagonis kita menatapnya dan berpikir pria ini masih sombong seperti biasanya. Jika ini dirinya yang dulu, dia akan mendebatnya, tapi sekarang dia sudah berbeda. Dia memanaskan mie-nya tanpa peduli. Saat itulah sistem konsumen aktif, dia melihat statusnya. Jendela status dengan bar untuk pengetahuan, penampilan, dan beberapa atribut lainnya. Apa semua ini? Aku tidak ingin artefak, melainkan menginvestasikan poin, pikirnya. Dia melihat keahlian yang dimilikinya dan menyadari dia adalah sampah saat itu. Sistem memberikan petunjuk, habiskan uang untuk meningkatkan keahlianmu. Protagonis kita merasa aneh karena dia memiliki kemampuan untuk bermanuver 2 kali. Namun manuver kedua adalah tentang memuaskan dirinya sendiri. Namun dia tidak tertarik dengan hal itu sekarang. Dia hanya berpikir dengan sistem ini dia akan menjalani hidup yang selalu ia impikan. Dia akan menjadi pria yang luar biasa. Pria di sebelahnya bertanya, bro, sudah kau panaskan mie MU? Dia berpikir menghabiskan uang bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah memiliki uang untuk dihabiskan. Jadi pertama-tama, dia perlu memikirkan bagaimana cara menghasilkan uang. Kembali ke kursinya, pria itu sedang berbicara dengan Yan. Hei sayang, aku akan membawamu ke tempat yang mewah, katanya. Gadis itu lebih memilih mie. Pria itu mencoba mengintip ponselnya dan sang gadis menyikutnya sambil berkata, mundur, urus urusanmu sendiri, sialan. Protagonis kita menertawakannya. Pria itu menyadari hal ini dan bertanya apakah dia menertawakannya. Protagonis kita menjawab tidak. Namun pria itu berkata, aku pacarnya, kau tidak boleh menertawakan urusan kami. Gadis itu menatapnya lagi dan berkata, biarkan aku makan mie saja. Selesaikan mie-nya sekarang. Protagonis kita berpikir pria ini memang selalu dan akan terus menjadi seorang sim. Beberapa menit kemudian mereka menghabiskan mie mereka. SH Gone pergi membeli camilan dan kembali. Sayangnya camilannya sudah habis terjual. Protagonis kita mengeluarkan beberapa paha ayam dari sakunya. Gadis itu bertanya berapa harganya dan berkata akan membayarnya. Tenang saja, katanya sambil menyebutkan harga aslinya. Sebesar $22,50. Gadis itu bilang dia tidak punya uang receh dan menyuruhnya menyimpan sisa $3. Dia berkata gadis itu baik dan memberinya sebuah jeruk sebagai kompensasi atas selisih 50 sen tersebut. Gadis itu berkata dia sangat sopan dan sang pria sudah jatuh hati padanya. Senyumnya begitu memikat hingga si Sim muncul dan berkata, aku punya uang, jika kau ingin makan kau bisa memintaku membelinya alih-alih menerima jeruk dari orang lain. Gadis itu menyuruhnya, jangan bersikap kasar dan bertanya mengapa dia berteriak. Namun pria itu tidak berhenti dan melanjutkan, aku sudah bilang akan membawamu ke restoran, mengapa kau membeli camilan dari orang ini? Gadis itu berdiri dan bertanya, apakah kau benar-benar peduli padaku? Semua orang di kereta mulai memperhatikan dan gadis itu pergi.
pergi. Sang pacar bertanya kemana dia pergi, dan dia menjawab akan ke tempat sampah serta tidak ingin berbicara dengannya lagi. Pria itu menjadi marah, menatap protagonis kita dan berkata, "Hei bangun," sambil menarik kerahnya dan membantingnya ke lantai, lalu berteriak, "Ini semua salahmu, pecundang berkacamata sialan." Dia ingin menendang pemuda kita yang sudah meludah darah. Dia tidak menyangka tubuhnya akan selemah ini, tapi dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia bangkit sambil berpikir, "Tadi aku bingung dari mana penghasilan pertamaku akan datang, kaulah yang akan menjadi penyumbang pertamaku." Adegan berpindah ke beberapa saat kemudian, Yeni bertanya bagaimana keadaannya dan apa yang terjadi. Dokter berkata refleks pemuda itu sudah hilang, dia sedang koma. "Bagaimana bisa kau jatuh koma? Apakah kau raja acting?" Dokter melanjutkan, "Otaknya rusak parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit sekarang." Protagonis kita berpikir pria itu tidak menahan diri dan itu sangat sakit. Dia membantingku ke tanah dan berkata, "Jika bukan karenamu, aku tidak akan dipermalukan di depannya." Protagonis kita berkata bahwa pria ini hanya tahu cara menyelesaikan segalanya dengan kekerasan. Sim itu membentak, "Apa katamu? Ulangi lagi." Protagonis kita menatapnya, menyebutnya tidak berguna dan bahkan berterima kasih atas percakapan yang dia lakukan dengan pacarnya. Dengan itu, dia menerima pukulan lagi dan saat itu juga semua orang di kereta mencoba menahan Sim itu, menyuruhnya berhenti. Namun pria itu tidak berhenti memukuli pemuda kita. Saat itulah Wahyu muncul dan bertanya apa yang dia lakukan. Dengan putus asa dia berkata maaf, namun saat dia melihat protagonis kita, dia sedang tersenyum dan menyebutnya sampah. Gadis itu mendorong si bodoh itu dan bertanya pada pemuda kita apakah dia baik-baik saja. Ia menjawab merasa sangat buruk lalu pingsan. Gadis itu berteriak memanggil dokter. Sim mencoba menjelaskan ceritanya kepada polisi, mengatakan bahwa protagonis kita hanya berpura-pura. Namun semua orang di kereta berkata itu bohong. Hanya karena pria ini sedang berbicara dengan pacarnya, dia tidak suka dan menghajar pemuda itu. Semua orang membela pemuda kita, namun Wahyu merasa sedih dan berpikir ini adalah salahnya karena terlibat dalam hal ini. Dia sedih karena melibatkan protagonis kita. Sim di sana terus membela diri. "Jangan tangkap aku, dia yang memprovokasiku." Penjaga berkata, "Cukup, semua orang di sini sudah memberikan kesaksian, fakta tidak akan bisa dibantah. Mengapa kau tidak berpikir jernih saat memukulnya? Hah? Apakah kau pikir kau punya banyak uang? Ini semua adalah tanggung jawabmu." Pria itu berlari ke arah Yanfei dan memohon, "Yanfei, tolong bantu aku bicara sesuatu. Kau tahu aku tidak seperti ini." Namun gadis itu menepis tangannya. Dia kemudian berkata akan menelepon ayahnya. Ayahnya menjawab dan bertanya di mana dia dan apa yang terjadi. Dia menceritakan seluruh kejadian sambil menangis. Kembali ke saat protagonis terbangun dan berkata mulutnya sangat sakit. Yan berada di dekatnya, bertanya, "Bagaimana perasaanmu? Di mana yang sakit?" Hidung protagonis sudah berdarah. Sudah jelas. Gadis itu bertanya mengapa berdarah. Apakah sesakit itu? Dia menjawab dia baik-baik saja. Hanya saja gadis itu terlalu cantik. Tidak, dia tidak mengatakan itu. Protagonis kita hanya menatapnya sekilas dan berpikir dia benar-benar seorang dewi. Lihat saja wajahnya. Gadis itu berkata mereka hampir sampai di stasiun dan akan membawanya ke rumah sakit. Pemuda kita bilang dia baik-baik saja. Namun ia memberitahunya bahwa giginya copot satu. Dia memegang wajahnya dan berpikir, "Aku senang gigi itu hilang. Aku takut tadi hanya luka gores." Dia lalu berkata dengan lantang, "Aku harus melakukan beberapa pemeriksaan." Sudah jelas dia berencana memeras pria brengsek itu. Wahyu berdiri di sana sambil berpikir, pria itu benar-benar gila. Bagaimana bisa dia memukul seseorang seperti itu secara tiba-tiba? Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk padanya? Saat dia meninggalkan rumah sakit, dia memeluknya dan berkata, "Terima kasih, kau benar-benar dewi sekolah, begitu cantik dan baik." Gadis itu bahkan berkata, "Aku bahkan tidak tahu kau satu sekolah denganku. Sekarang aku mengerti mengapa kau terasa begitu akrab." Protagonis kita terpana dan berkata, "Dewi sekolah mengingatku, aku merasa terhormat." Dengan canggung gadis itu menyahut, "Wah, bahkan dalam kondisi begini kau masih memujiku." Dia mengatakan padanya ini membuatnya berpikir dia harus lebih sering ke gym. Dipukuli sendirian tidak masalah, tapi bagaimana jika situasi ini untuk melindungi seseorang dan aku tidak bisa? Aku harus tangguh. Gadis itu setuju itu pemikiran yang bagus, tapi dia bilang dia perlu setidaknya tahu cara membela diri. Pemuda kita berkata pria itu mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Sekarang dia akan ditahan selama 1 atau 2 hari karena gigi yang copot membuat kasus ini meningkat menjadi tindak kriminal. Itulah hidup. Siapapun yang berjalan di tepi sungai pasti akan basah kakinya. Hidup protagonis kita cukup menyenangkan. Di rumah sakit, perawat memberitahunya bahwa ini adalah kamar pribadi khusus untuknya, obat-obatan dan perawatan terbaik akan diberikan. Ia bisa merasa tenang. Dia berterima kasih padanya namun bertanya-tanya siapa yang bisa menghabiskan uang sebanyak ini. Mungkin keluarga Sim itu. Protagonis memeriksa sistem dan melihat dia sudah mendapatkan beberapa poin, 20.000 aset saat ini. Dia mengerti bahwa meskipun dia tidak membayar transportasi atau rumah sakit, itu tetap dihitung sebagai pengeluarannya. Itulah hidup yang indah. Saat itu seseorang masuk. Tin lagi, dia tidak memberikan pemuda itu sedetik pun untuk pulih. Dia datang dengan sangat manis dan mengembalikan kacamatanya. Hanya dengan itu, protagonis kita sudah membayangkan pernikahan mereka. Dia memakai kacamatanya untuk menatap sang gadis. Dia berpikir gadis ini sangat mempesona dengan kepribadian yang baik juga. Dia tahu apa yang penting. Dia bahkan berpikir harus berterima kasih kepada Sim atas kesempatan ini. Gadis itu memberitahu protagonis kita bahwa ayahnya akan segera tiba dan bertanya, "Mengapa kau tidak memberiku nomormu agar kita bisa tetap berhubungan?" Pemuda kita tentu saja langsung memberikannya. Keluarga sang gadis masuk dan dia memeluk ayahnya dengan gembira. Lalu pria lain yang tiba langsung berkata, "Aku minta maaf, namaku Priyahan, aku ayah Sagan, aku tidak bisa mendidik putraku dengan benar. Istriku dan aku datang untuk meminta maaf." Protagonis kita merasa canggung dan berkata tidak apa-apa, dia tidak butuh apapun, tapi pria itu berlari dan menyuruhnya,
Jangan bergerak nak, tetaplah diam, kau perlu pulih. Ibunya merasa malu, aku terlalu memanjakannya, beruntung kau tidak membalas tindakannya, tapi kami akan memberikan kompensasi. Protagonis kita berkata, ini juga sebagian salahku, aku tahu jika dia menendangku, memukulku, merontokkan gigiku, membuat hidungku berdarah, menginjakku, tapi aku mengumpat padanya, kan? Sang ayah menyarankan agar dia menerima tawaran itu, jumlahnya sangat tinggi dan mereka bisa melupakan semua ini. Protagonis kita melirik dan bertanya berapa jumlahnya. Sang ayah berkata, 800.000 yuan, apakah itu bisa diterima? Protagonis kita berpikir berapa banyak poin atribut yang bisa ia beli di sistem dengan uang sebanyak ini. Pria tua itu bingung, bertanya-tanya mengapa pemuda itu tidak bereaksi lebih. Apakah dia ingin lebih banyak? Protagonis tahu situasinya sedang menguntungkan. Orang tua itu takut dia akan melaporkan putranya dan merusak karir pemuda itu, itulah sebabnya dia melakukan segalanya agar ia tetap diam. Tapi dia menerimanya sambil berkata, itu jumlah yang besar, sekarang aku mengerti mengapa Yan selalu bilang dia punya paman yang keren. Namun pemuda itu bertanya, tapi bagaimana jika Anda menyelesaikan ini hanya dengan uang? Anda akan membuktikan Anda adalah ayah yang tidak peduli tentang pendidikan putramu. Kurasa penting bagi putramu untuk mengerti bahwa perilaku ini tidak benar atau dia akan menghancurkan hidupnya sendiri. Pemuda itu menerima uang sambil tetap menceramahi moral. Sang ayah yang enggan berkata, baiklah nak, aku akan mendidiknya lebih baik. Protagonis kita terus berakting dan mengancam tidak menginginkan uang itu dengan berkata, aku benar-benar tidak membutuhkannya, aku hanya ingin dia mengerti bahwa perilaku ini akan menyakiti dirinya dan keluarganya. Pria itu mulai menangis dan berkata, aku mengerti, saat dia bebas nanti aku akan membawanya ke sini untuk meminta maaf. Sang istri berkata oke dan mereka berdua pergi. Semua orang sudah berada di lorong untuk pergi. Ayah Sim menyapa ayah si gadis pirang sambil meminta maaf atas masalah yang disebabkan putranya. Pria itu berkata tenang saja, setidaknya kau bisa segera berbicara dengan anak itu. Semua orang pergi pada saat itu. Sang ayah melihat putrinya tidak begitu senang dan bertanya ada apa. Gadis itu berkata bahwa Sagang benar-benar bodoh melakukan hal itu di luar. Sang ayah berkata setidaknya dia baik-baik saja dan pria itu sekarang akan menghilang dari hidupnya. Gadis itu bersyukur dan berkata jika pria itu punya kedewasaan seperti pemuda yang dipukulnya, hal ini tidak akan terjadi. Sang ayah berkata, kau sepertinya punya opini yang bagus tentang pemuda itu, kau baru bertemu dengannya kemarin kan? Gadis itu merona dan menjawab, tidak, dia satu sekolah denganku, aku hanya merasa malu karena dia dipukuli gara-gara aku, dan dia tampak seperti pria yang santai. Bagaimana menurut ayah? Ayahnya berpikir pemuda itu tampak dewasa dan bertanggung jawab, dan disinilah sang ayah mulai memberi ujangan. Putriku, di usiamu, laki-laki yang sudah dewasa seperti itu biasanya sudah banyak menderita. Seseorang seperti dia lebih mengutamakan kesuksesan daripada perasaan, aku yakin dia punya masa depan cerah tapi aku tidak tahu apakah dia siap untuk menjalin hubungan. Putrinya menjawab oke, tapi ayahnya menambahkan, ya, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa hubungan itu melelahkan, berhati-hatilah. Gadis itu dengan anggun berkata jangan khawatir karena dia tidak tertarik untuk berkencan. Sementara itu protagonis kita sangat bahagia melihat sistemnya, 1.187.000 poin di akun ban. Yang terbaik dari semuanya, pria itu yang membayar semuanya untuknya dan sekarang dia punya uang untuk dihabiskan lagi, kemenangan ganda. Dia merebahkan diri di tempat tidur dan berpikir, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Lalu dia menyentuh kacamatanya dan berkata, benar, aku rabun dekat dan ompong, apakah ini bisa diselesaikan di sini? Melihat pilihan di sistem, dia ingat pernah diejek tentang hal itu di kehidupan masa lalunya, jadi dia bertanya, sistem, bisakah kau membantu ini? Efeknya seperti di film Matrix saat dia membuka mata, matanya sudah pulih, status kesehatan normal. Dia melompat dari tempat tidur, pergi ke cermin dan melepas kacamatanya. Tada, jadi begini penampilanku sekarang, pemuda itu merasa tak terhentikan. Mata disebut sebagai cermin jiwa, seperti yang dikatakan Master Bijak. Mata yang menarik memiliki struktur yang bersih dan indah dengan warna yang menawan. Hanya dengan perubahan ini, daya tarikku naik 3 poin. Ini menunjukkan bahwa satu fungsi bisa mempengaruhi yang lainnya. Dia menerima pesan dari temannya yang berkata, aku sangat menghargai bantuanmu, aku sedang di kuil Konfusius. Bagaimana kalau kita makan sesuatu? Ia menjawab, aku masih ompong, bawakan aku buku untuk dibaca. Gadis itu meminta maaf karena lupa dia sedang ompong dan berkata akan membawakan buku nanti. Keduanya sangat bahagia. Protagonis melontarkan rayuan lagi dengan berkata jika dia ada di sana, gadis itu tidak akan punya waktu untuk memakan semuanya. Protagonis ini benar-benar tak terhentikan. Ayahnya bahkan di sana bertanya-tanya mengapa gadis ini tersenyum terus. Keesokan harinya dia benar-benar membawakan buku untuknya, tapi itu adalah buku yang sangat sulit dan membosankan. Gadis itu bertanya apakah dia tidak suka. Ia menjawab, bukan tidak suka, tapi mengapa kau membawakanku buku seperti ini? Gadis itu tertawa dan memberikannya salinan solo leveling. Ia melihatnya dan berkata, aku tahu kau akan mengerti aku. Gadis itu menyuruhnya cepat sembuh dan mengedipkan mata, tapi tiba-tiba ia mendekat dan pemuda kita mundur. Gadis itu berkata bahwa dengan melepas kacamata benar-benar meningkatkan penampilannya secara drastis. Pria itu sudah agak percaya diri dan sekarang akan lebih lagi. Ia berkata, apakah menurutmu hanya itu? Aku akan terus berkembang dan menjadi lebih tampan. Gadis itu menyuruhnya tenang. Apakah kau pikir kacamata itu menyegel ketampananmu? Ia menjawab tepat sekali, dasar nakal. Gadis itu berkata jika begitu dia jangan pernah memasang segel itu lagi dan menyuruhnya bersiap karena besok dia akan membawa ayahnya. Protagonis kita berpikir mengapa dia membicarakan ayahnya. Keesokan harinya Sim muncul di sana sambil berkata, maaf kawan, aku tidak seharusnya memukulmu, aku tidak bisa mengontrol emosiku, tapi ini tulus dari lubuk hatiku. Tolong maafkan aku. Bahkan ayah dan ibunya merasa terharu. Pemuda itu berkata, aku terima, orang tuamu sangat mencintaimu jadi jangan buat mereka khawatir lagi. Pria itu berpikir, sial,
padahal dia benar-benar ingin menceramahiku. Beberapa saat kemudian seorang pengacara datang untuknya menandatangani dokumen dan menerima 800.000. Lihatlah cek yang indah ini, ambillah nak, kuharap ini tidak terjadi lagi. Protagonis kita menjawab, Anda sangat baik. Pria itu tidak hanya membayar perjalanan, kamar, memberikan kompensasi dan segalanya, total 1,15 juta telah dihabiskan. Sekarang setelah dia punya poin, prioritasnya adalah meningkatkan atributnya, tapi dia berpikir dia tidak bisa menghabiskan semuanya untuk atribut. Dia masih harus punya uang untuk makan dan hidup. Dia merebahkan diri di tempat tidur dan berpikir, bagaimana jika aku tidak menghabiskan apapun? Aku beli saja rumah kecil yang nyaman, hidup santai selamanya sambil makan mie instan. Saat itulah teman besarnya datang lagi dan berkata, kami di sini untuk melihat kabarmu. Gadis ini semakin bersemangat setiap saat. Sang ayah datang dan menyuruhnya istirahat, lalu berkata bahwa ia dan putrinya akan segera bepergian, jadi ia membawakan sedikit hadiah. Terimalah ini, sambil memberikan segepok uang. Sang ayah berkata itu adalah masalah yang melibatkan putrinya juga, jadi dia ingin memberikan kompensasi. Kali ini protagonis kita tidak mau uangnya dan berkata, aku tidak menginginkan uang ini. Dia adalah korban sama sepertiku, siapapun pelakunya, aku tidak menerima uang ini. Pria itu langsung memegang bahunya, kau benar-benar anak muda yang jenius, saat kau pulang ke rumah, berkunjunglah ke tempat kami sebagai tamu. Nilai-nilaimu pasti luar biasa, kampusmu dekat dengan kampusnya, jadi aku minta tolong jaga dia. Gadis itu meminta ayahnya jangan bicara begitu. Protagonis kita bingung, namun berkata dia memang benar-benar di universitas yang sama dengan gadis itu. Gadis itu sangat bersemangat, namun pemuda itu menjelaskan bahwa dia berada di bidang humaniora yang biasanya tidak mendapatkan banyak pengakuan. Semua orang merasa canggung. Pemuda kita menceritakan kisah sedih. Saat muda dia pikir nilai tidak penting, mengikuti jalan yang salah dan berakhir dalam situasi ini. Sang ayah dan putrinya hanya memperhatikan dan protagonis kita berkata, setidaknya dia belajar dari kesalahannya dan sekarang satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjadi lebih baik di kampus. Sang ayah berkata, kau benar nak, kau tidak boleh terpaku pada masa lalu. Yang penting adalah arah tujuanmu. Dan uang yang kau terima itu, apa yang akan kau lakukan? Memulai bisnismu? Pemuda kita menjawab belum sekarang, tapi segera dia akan menjadi pengusaha dan menjual kursus cara menghasilkan 800.000. Sang ayah mengucapkan selamat dan pergi. Tapi sebelum dia pergi, si anak berkata padanya, Anda adalah ayah yang luar biasa. Mungkin 20 tahun lagi aku akan ingat bahwa aku ingin menjadi seseorang sepertimu. Sang ayah berterima kasih dan berpamitan, juga mengatakan dia akan mengingatnya, dan teman wanitanya juga pergi dengan bahagia. Sekarang dia fokus, dia memanggil perawat dan berkata ingin keluar dari rumah sakit. Ini saatnya untuk mulai berkembang dengan cepat. Dia tahu bahwa dalam 2 tahun harga real estate akan melonjak tinggi dan mereka yang memanfaatkan peluang akan menjadi miliarder berikutnya. Sudah berada di bus menuju kota impian, dia tiba di agen real estate, mengeluarkan kartu hitam dan bertanya tentang rumah berukuran 40 hingga 60 meter persegi dekat area sekolah yang dibangun dalam 2 tahun terakhir. Konsultan berkata ada satu yang harganya sangat bagus. Keahlian negosiasi mengatakan itulah pilihannya. Orang tuanya bermimpi dia akan membeli rumah, dan lihatlah dia sekarang di usia 20-an sudah membeli rumah. Sepertinya dia akan membeli 2 rumah, tapi dia akan menyewakan keduanya hanya untuk menutup biaya bulanan. Ini adalah kapitalis terlemah. Dia sudah menyewa kamar mewah presidensial segera setelah menerima $100.000. Dia sangat bahagia berpikir akhirnya awal barunya telah dimulai. Saat itu dia menyadari dia masih ompong. Dia membuka sistem dan berkata, pulihkan gigiku. Namun sistem menunjukkan bahwa biaya gigi tersebut melebihi jumlah saat ini dan perintahnya tidak dapat dijalankan. Dia perlu menaikkan level sistem. Beberapa keahlian diperlukan untuk mengaktifkan efek ini. Pengguna harus memiliki setidaknya 3 keahlian level 3 terlebih dahulu. Dia perlu mencapai level 2 karena dia baru saja menghabiskan banyak uang dan penuh dengan poin. Dia naik ke level 2 dan mulai bersinar. Dia berkata rasanya pikiran menjadi lebih jernih dan cepat. Otaknya dipenuhi dengan ide-ide. Ada begitu banyak informasi hingga dia terjatuh ke lantai. Dia bangkit setelah beberapa saat dengan sakit kepala karena dia menyerap terlalu banyak informasi. Beberapa keahlian seperti akuntansi, keuangan, dan pemasaran menunjukkan bahwa pengetahuan bukan hanya tentang cara berpikir tapi juga tentang akumulasi informasi yang dimiliki. Satu mempengaruhi yang lain, dan sekarang dengan menaikkan level keduanya, dia akan menjadi bagian dari elit. Saat ponselnya berdering, seseorang bertanya, apakah ini mahasiswahan? Kau mengambil cuti 15 hari dan hari ini adalah hari terakhir. Jika kau tidak kembali, kau akan tinggal kelas. Dia mencoba memperpanjang cutinya dengan mengatakan dia masih kurang sehat dan akan segera kembali. Kemudian dia melihat sistem lagi dan menemukan bahwa untuk meningkatkan atribut dari 70 ke 79 biayanya 200.000 poin per level, dan lebih buruk lagi, untuk memaksimalkannya ke level 5 biayanya 10 juta. Untuk saat ini lupakan saja, dia tidak punya peluang memaksimalkan apapun. Dia kemudian melihat bahwa fungsi baru telah terbuka setelah naik level. Setiap kali dia menghabiskan uang, ada peluang kecil dia akan menerima hadiah terkait konsumsinya. Barang-barang tersebut akan dikirim langsung ke Barbara miliknya. Beberapa waktu kemudian protagonis kita telah kembali ke kampus. Para gadis semua menatapnya dan berkata, wah dia tinggi sekali. Apakah dia mahasiswa baru? Pahlawan kita sekarang merasa sangat percaya diri. Dia mengambil keuntungan dari sistem, memperbaiki hidungnya, mengurangi sesuatu di sini, memperbaiki sesuatu di sana, dan melakukan banyak penyesuaian wajah. Gadis-gadis cantik semua tergila-gila padanya sekarang. Dia pergi ke kantor kepala sekolah untuk menjelaskan semua yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa dia berada di rumah sakit selama beberapa hari tapi sekarang sudah baik-baik saja. Dia kemudian menyerahkan sertifikat rumah sakit. Kepala sekolah bertanya apakah dia benar-benar di rumah sakit dan apakah dia
membawa dokumen serta uang untuk membayar semuanya. Pahlawan kita berkata dia membawa semuanya sambil mengingat bahwa pria ini bukanlah orang baik. Setidaknya dia agak bodoh, jadi menghadapinya cukup sederhana. Dia berterima kasih kepada guru atas kerja kerasnya dan bertanya apakah dia punya ide asrama seperti apa yang akan dia tempati. Guru itu berkata itu tempat yang sangat ramai. Protagonis kita menyerahkan permintaan medis dan berkata dokter memintanya untuk beristirahat di tempat yang tenang sehingga dia tidak bisa tinggal di tempat yang terlalu berisik. Guru itu mengambilnya, melihatnya, dan berkata, baiklah, aku akan melihat apakah aku bisa mendapatkan kamar untuk maksimal 4 orang untukmu, tapi biayanya akan lebih tinggi nak. Protagonis kita ingat bahwa di kehidupan masa lalunya dia tinggal di asrama gila nomor 5 yang penuh dengan para maniak, dan dia tidak ingin mengalaminya lagi. Apalagi sekarang dia memiliki kartu hitam yang membuat hidup jadi mudah. Adegan beralih ke si piranti kesayangan kita yang menerima pesan dari protagonis kita, memberitahunya bahwa dia sudah tiba di kampus. Mereka mengobrol sebentar tapi tidak ada yang serius. Dia hanya menatap sistem sambil berpikir bahwa ibunya akan terkejut dengan betapa banyak dia telah berubah. Masalahnya adalah dia hanya memiliki sisa 40.000. Sudah waktunya setidaknya membeli sesuatu untuk dimakan. Saat dia membeli makanan di toko dan pergi, dia melihat seorang pria menjual sesuatu di tanah. Lalu dia bertanya berapa harganya. Pria itu bilang itu adalah manual kehidupan. 66 cara untuk mengubah diri sendiri. Dan harganya hanya 168 yuan. Protagonis kita merasa itu tidak sebanding dan memintanya menurunkan harganya. Pria itu bilang dia akan memberikannya seharga 100. Katakanlah apa yang sebenarnya dia jual adalah apa yang dijual gadis-gadis OnlyFans seharga 9 yuan tapi dalam bentuk cetak. Saat itu, sistematif, kau membeli set manual kehidupan, mengaktifkan sistem hadiah. Sebuah buku tiba-tiba muncul di depannya, sebuah kitab biasa. Bacalah dengan sungguh-sungguh dan kecerdasanmu akan sedikit meningkat. Pemuda kita senang karena meningkatkan atribut itu mahal, jadi apapun yang gratis sangatlah sempurna. Si pria gemuk bertanya apakah dia baik-baik saja, tapi adegan berubah ke beberapa saat kemudian saat dia memasuki ruang kelas. Beberapa gadis sudah meliriknya dari samping. Profesor di depan berkata mahasiswa terakhir sudah tiba, silakan maju dan perkenalkan dirimu. Protagonis kita ingat bahwa di kehidupan masa lalunya dia kurang percaya diri, jadi dia merasa malu dan semua orang menertawakannya. Namun, sekarang dengan semua transformasi ini, dia datang dan berkata, namaku Hanli, dan aku berasal dari kota intensitas api dan gairah. Kampung halamanku adalah kota impian. Karena rawat inap, aku terlambat, tapi aku sudah di sini. Para gadis semuanya terkesan dan para pria marah, mengatakan dia terlalu sombong, tapi guru bertepuk tangan dan memberi selamat padanya. Gadis-gadis itu berbisik, bertanya pada Cincing apa pendapatnya tentang pria ini, tapi protagonis kita tiba-tiba berkata, jika ada gadis lajang di ruangan ini, tambahkan aku ke kontakmu karena aku mudah disenangkan dan mudah diajak bermain. Jika tertarik, datanglah bicara padaku. Pria ini adalah bahaya sosial, seseorang hentikan dia. Pria-pria lain di ruangan itu berkata dia bajingan yang percaya diri hanya karena tampan. Sang protagonis menatap mereka dan berpikir, lihat para pecundang itu, semuanya marah, tapi targetku adalah kalian. Dia duduk dan sesaat kemudian, gadis-gadis centil sudah mengerumuninya. Semua orang ingin menjadi bagian dari kelompoknya. Mereka semua berebut sampai satu orang menerobos dan mengetuk meja sambil berkata, aku ketua kelas, Shiluting. Pertama, aku perlu menagih iuran kelas darimu, baru kemudian, aku akan menambahkanmu ke grup. Sepertinya rencana protagonis kita hanyalah agar gadis ini mau bicara padanya. Dia sudah dianggap sebagai dewi tempat ini selama 3 tahun berturut-turut. Namun, meski dia luar biasa, dia dulu tertipu sampai hampir harus putus kuliah. Tapi kali ini dia akan menjadi teman yang hebat. Lihat wajah nakalnya, dia merencanakan sesuatu. Dia menggodanya, apakah kau ingin aku bergabung dengan grup kelas, atau kau menginginkan nomorku karena tertarik dengan tawaranku? Dia memberinya tatapan marah, mengatakan itu hanya agar dia bergabung dengan grup kelas karena dia tidak peduli dengan pilihan lainnya. Dia menjawab, baiklah kalau begitu, dan bertanya berapa biaya untuk bergabung dengan grup. Dia menyadari pria itu hanya menggodanya dan bertanya-tanya apakah dia sama seperti dirinya. Seperti yang kalian lihat, ini akan menjadi hubungan yang sangat sehat. Dia kemudian berkata harganya 200 dan dia segera membayar, sambil bertanya, omong-omong, di grup ini apakah kau akan memberitahu kami tentang kegiatannya? Dia menjawab, tentu saja, 3 hari sebelumnya. Tiba-tiba ada tangan datang yang kukira akan menampar gadis-gadis itu, tapi itu hanya pelukan. Dia memeluk temannya dan bertanya pada protagonis kita, apakah kau ingin aku menambahkanmu ke grup kelas? Dia menerima tawaran itu dan dia berkata, namaku Yuam dari kampung halaman Jamon. Protagonis kita berkata dia sangat menawan dan punya nama yang indah. Lalu dia menatap ponselnya dan mengabaikannya. Dia bertanya-tanya apakah dia melakukan kesalahan dan mencoba memulai percakapan. Bertanya tentang merek ponselnya. Dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Dia bilang itu ponsel murah dan jelek, lalu bertanya mengapa dia ingin tahu. Gadis malang itu bingung, berpikir dia tampak sangat kaya dengan sikap itu, dan bertanya mengapa dia menggunakan ponsel itu. Apakah ada nilai kenangannya? Dia bilang dia memakainya karena dia miskin. Dia memasang wajah kesal dan pergi. Benar-benar gadis materialistis yang lemah, tapi protagonis kita ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, dia dulu memanipulasinya. Dia berpura-pura menyukainya hanya untuk terus mendapatkan hadiah, tapi sebenarnya dia tidak menginginkan apapun. Protagonis kita berdiri, lelah dengan semuanya, dan gadis-gadis itu bertanya apa pendapatnya tentang ketua kelas. Apakah dia cantik? Dia bilang dia tidak peduli dengan kecantikan luar, dia ingin tahu tentang kecantikan batinnya. Dia
Dia hanya mendengarkan dari samping. Pada malam hari, semua orang pergi menuju asrama. Orang-orang bertanya apakah dia tidak ikut dengan mereka, tapi dia bilang tidak karena asramanya di bawah dan akan lebih cepat untuk turun. Kita kemudian melihat teman sekamarnya, salah satu dari mereka menoleh dan menyadari protagonis kita telah tiba. Dia menendangnya dan berkata, "Pergilah dari sini, pecundang, kenapa kau hanya berdiri di sana?" Tapi protagonis kita sekarang sudah siap juga, hanya menatap pria itu dan berkata, "Turun dari tempat tidurku dan pindahkan kursi itu." Tapi pria itu bertanya apa yang akan terjadi jika dia tidak melakukannya. Protagonis kita mengabaikannya dan tetap naik ke atas. Pokoknya, dia naik ke sana, membuka ranselnya, dan mengeluarkan sebuah palu. Si pirang hendak mengatakan sesuatu tapi temannya menghentikannya. Dia berkata, "Dari mana orang itu mengambil palu di atas sana? Orang normal macam apa yang membawa-bawa palu? Lebih baik tidak main-main dengan orang gila ini." Pria yang tidur di depannya takut dipukul palu di tengah malam. Mereka bertiga sudah meninggalkan asrama, takut kepala mereka pecah. Protagonis kita bertanya kemana mereka pergi saat mereka keluar ruangan. Mereka bilang mereka akan menemui pacar mereka. Sang protagonis tersenyum seperti seorang psikopat dan bertanya apakah mereka benar-benar punya pacar. Tapi kemudian dia kabur dan pemuda kita berpikir dia terlalu menakut-nakuti mereka. Sambil menatap sistem, dia bertanya-tanya apakah pengambilan keputusannya sedang dipengaruhi oleh atributnya. Jika demikian, dia harus bekerja lebih keras lagi untuk memanfaatkannya. Keesokan harinya, ada seorang gadis berambut hijau membicarakan protagonis kita. Berkata, "Pernahkah kau dengar tentang pria baru itu? Sepertinya dia dari keluarga miliarder." Si pirang mengenalinya sebagai pria yang sedang tidur nyenyak di asrama sementara orang lain menderita. Kemudian kita melihat si psikopat meminum jusnya, dan ketika dia melihat protagonis kita dengan tubuh atletisnya. Dia sedang lewat ketika gadis-gadis menyapanya dari jauh. Salah satu dari mereka mendatanginya dan bertanya, "Ku dengar kau tinggal di lantai paling atas. Bagaimana kau bisa mendapatkan tempat di sana?" Protagonis kita sepertinya tidak ingin banyak bicara dengannya dan berkata itu hanya keberuntungan. Si pirang berjalan berkeliling dengan beberapa pria lain menjelek-jelekannya, berkata, "Bajingan itu, beraninya dia masuk ke kamar dan membuat keributan." Seorang pria melihat mereka dan memperingatkan pemuda kita bahwa sebaiknya tidak main-main dengan orang-orang itu. Tapi saat si pirang melihat protagonis kita, dia ketakutan dan menjatuhkan rokoknya. Sekarang giliran protagonis kita dan para gadis pemerah susu melawan kelompok pria itu. Semua orang penasaran mengapa mereka saling menatap, tapi protagonis kita tenang sementara pria malang itu gemetar. Pria berkacamata menyapanya sementara si pirang sudah pergi, tapi pahlawan kita bertanya apakah mereka akan kembali malam ini. Si pirang menjawab bahwa sayangnya dia harus bersama pacarnya lagi. Gadis-gadis itu bingung karena mereka saling kenal, tapi si gadis gila menyadari bahwa protagonis kita memperlakukan pria-pria itu seperti anjing. Dia masuk ke lift dan bertanya apakah mereka tidak masuk, sementara sekitar 10 gadis telah tiba dan jelas yang paling nakal ada di depannya. Dia ingin memainkan permainannya. Dia merayunya dan itu berhasil, bahkan pada si bodoh yang berinkarnasi ini. Saat mereka keluar dari lift, pria yang ketakutan itu mendekat, berlaga seperti teman akrab dengan meletakkan tangannya di bahu protagonis dan berkata padanya, "Kau takut pada dirimu sendiri." Protagonis kita menyingkirkan tangannya dan berkata, "Aku tidak kenal kamu, jadi jangan sentuh aku." Pria itu terkejut dengan reaksi ini, meminta maaf, dan melarikan diri. "Bukankah kau bilang ingin berteman dengan semua orang di pidatomu?" Tapi dia masuk ruangan sambil berkata dia tidak ingat pernah mengatakan itu. Saat dia masuk, si gadis pemerah susu mengundangnya untuk duduk bersama. Si manipulator duduk juga saat protagonis kita lewat, dia menatapnya dan berkata, "Kau benar, kualitas lebih baik daripada kuantitas dalam hal pertemanan." Dia bertanya apakah dia ingin berteman, tapi dia menjawab dengan singkat bahwa teman tidak membuat perbedaan. Temannya tertawa di depan wajahnya, tapi setelah tertawa dia berdiri dan meminta nomor teleponnya. Pemuda kita bilang dia akan memberikannya padanya, tapi dia tidak banyak merespons. Si psikopat bertanya, "Jadi itukah sebabnya kau tidak membalas pesanku? Kau bahkan tidak memperhatikan perwakilan kelas." Protagonis kita membuat alasan, mengatakan dia terlalu sibuk dan akan membalas nanti. Dia sedikit marah, berpikir apa yang istimewa dari pria ini, dia tidak tahu malu. Dia mungkin tampan tapi dia sangat arogan, lebih baik jaga jarak darinya. Saat dia membuang muka, dia ada di sana, sedang fokus mencatat. Protagonis kita menyadari dia punya masalah, meskipun dia punya banyak pengetahuan sekarang, sulit untuk mengingat semuanya untuk digunakan. Jadi idenya adalah membuat catatan-catatan ini seperti orang yang putus asa untuk mengatur pikirannya. Gadis-gadis itu menatapnya, mengira dia gila, lalu bertanya mengapa dia belajar begitu keras padahal mereka bahkan belum sampai ke bagian itu. Pahlawan kita bertanya padanya apakah dia tidak boleh belajar sendiri secara kebetulan. Dia bilang dia boleh saja, tapi bertanya-tanya, "Jika kau begitu pintar, bukankah kau seharusnya ada di kelas humaniora?" Protagonis berkata dia hanya memiliki motivasi yang kurang sebelumnya, tapi sekarang dia siap untuk merevolusi hidupnya. Kedua gadis itu terkesan dan temannya menunjuk, mengatakan dia tahu pria itu semacam jenius, sangat berbeda dari pria lain. Tapi pemuda kita menatapnya dengan curiga, karena dia mengenalnya dengan sangat baik. Di kehidupan masa lalu, dia juga suka bermain dengan banyak pria, hanya mencari yang kaya, dan segera setelah dia menemukannya, dia menikah. Jadi dia tahu mengapa dia melakukan ini. Maka dia bertanya pada ketua, "Apakah menurutmu aku belajar dengan begitu giat?" Dia mencoba menebak ceritanya, mengatakan dia dulunya pembuat onar, tapi kemudian di tahun terakhir dia kehilangan pacarnya karena pria kaya, dan dia dipukuli, lalu dia memutuskan untuk belajar agar hal itu tidak terjadi lagi, dan itulah sebabnya dia menghindari semua gadis. Apakah aku benar?" tanyanya. Protagonis kita tertawa, "Kau gila ya? Atau kau suka menulis fanfic?" Dia agak malu tapi tidak menjawab. Pahlawan kita merasa aneh karena dia menjadi begitu pemalu. Beberapa saat kemudian, masih dengan malu-malu,
Lalu, dia berpamitan, mengatakan dia ada beberapa urusan. Pemuda kita mulai berpikir bahwa mungkin dia benar-benar menulis fanfic, dan sekarang dia penasaran karena dia tidak ingat hal itu dari kehidupan masa lalunya. Tapi dia berpikir bahwa meskipun gadis itu menipunya dengan menyedihkan, dia dulu baik. Selain itu, dia adalah gadis yang bekerja keras dan disiplin dalam urusannya sendiri. Dia mengira dia akan berhasil setelah lulus, tapi ternyata dia mendapatkan pernikahan yang buruk. Masih memikirkan dia sebagai seorang penulis, dia mengingat sesuatu. Pernah sekali ketika dia berada di ruang komputer, dia melihat gadis itu menerima pesan di PC. Seseorang meminta pembaruan pada sebuah novel. Dia mulai bertanya-tanya, apakah dia punya dua kepribadian yang terpisah, satu untuk menulis novel dan satu lagi di sini untuk universitas. Si bajingan itu berkata dia sekarang ingin mengungkap apa yang dia miliki di balik penyamaran itu. Di adegan berikutnya kita melihatnya, ingin belajar, tapi dia hanya menggigit penanya sambil berpikir, ya ampun, kenapa aku tidak bisa melupakannya? Lihat bagaimana dia menatap protagonis kita. Dia hanya khawatir kalau pria itu mungkin menyadari sesuatu saat dia ragu untuk menjawab. Beberapa saat kemudian, si gadis pemerah susu memintanya menunggu mereka untuk pergi ke kafetaria bersama, tapi dia menjawab bahwa dia punya urusan lain dan gadis itu pergi sambil menangis pada temannya. Di malam hari, pemuda kita tidak ada kelas besok, jadi dia ingin membeli komputer baru dan ponsel baru. Satu-satunya masalah adalah sekarang dia benar-benar butuh uang. Saat dia masuk ke kamar, si pria pirang menatapnya dan ketakutan. Pemuda kita melemparkan ranselnya ke tempat tidur dan semua orang mengira dia akan mengambil palu. Tapi mari kita percepat ke hari berikutnya. Dia membeli iPhone, menggesek kartunya untuk membeli laptop, lalu pergi membeli kartu SIM. Pembelian kartu SIM itu mengaktifkan efek menerima hadiah saat berbelanja. Apa yang dia terima adalah kartu super, registrasi otomatis dan instan yang tidak dapat dipantau dan tidak dapat disadap. Hanya dengan memasukkan informasi seseorang, kau sudah mendapatkan nomor mereka. Itu tidak bisa dicegat dan kau bisa menelepon nomor manapun tanpa perlu pulsa. Pemuda kita sudah tahu bahwa jika dia menggunakan ini dengan cara yang benar, itu akan sangat membantu rencananya. Di ruangan para gadis sintal, si gadis pemerah susu bertanya kepada ketua apa pendapatnya tentang sang protagonis. Di kampus sudah ada beberapa pria kaya, tapi kepribadiannya cukup unik. Ketua bilang dia tidak peduli padanya karena dia bukan apa-apa yang istimewa. Tepat pada saat itu sebuah pesan tiba. Itu dari protagonis kita yang sudah menggunakan kartu NASA untuk mendapatkan nomornya dan mengirim pesan. Halo ketua, ini Hanli, tapi jangan berikan nomorku kepada siapapun. Tapi kemudian temannya berkata, apakah kau menambahkan Hanli ke grup kampus? Dia merasa sedikit sedih, berpikir bahwa hari ini pria itu bilang jangan memberikannya kepada siapapun, tapi dia malah masuk ke grup perpesanan. Berpindah adegan. Protagonis kita ingin mencari forum tempat dia memposting novelnya, tapi bahkan setelah mencari beberapa lama dia tidak dapat menemukan apapun. Mungkin itu berarti dia belum membuatnya. Sampai setelah melakukan banyak penelitian, dia menemukan nama penggunanya di sana. Tetapi ketika dia mencoba berteman, dia memiliki kuesioner sebelum menerima pertemanan. Siapa aku? Siapa kamu? Dan mengapa kamu ingin menambahkanku? Pemuda kita menulis apa yang menurutnya akan meyakinkannya dan kembali ke ruangan lagi. Si gadis sintal mengajaknya duduk dekat. Semua gadis lain di ruangan itu berkomentar bahwa dia tidak berhenti menggoda. Bahkan protagonis kita menganggapnya aneh karena meskipun dia ramah, dia tidak seagresif itu. Melihat ke arah ketua, dia berpikir umpannya telah dilempar. Sekarang tinggal menunggu dia memakannya. Sementara itu, pria berambut lebat di kelas membual bahwa keluarganya memiliki 4 gedung senilai jutaan. Tetapi protagonis kita tahu betul bahwa dia tidak sekaya itu dan kenyataannya keluarganya hanya memiliki 5 atau 6 rumah di tengah gedung-gedung itu dan gedung-gedung itu milik seluruh keluarga besar. Namun dengan begitu banyak orang yang terlibat, keuntungannya tidaklah besar. Kau tidak bisa bilang pria itu miskin, tapi dia tidak punya sebanyak yang dia pikirkan. Di mata ketua, pria di sana itu kaya tapi dia benar-benar bodoh, tidak terlalu tampan dan tidak punya kepribadian sama sekali. Sementara orang yang paling menarik perhatiannya, dia melihat ke arah protagonis dan melihatnya sebagai sosok yang lengkap dalam segala aspek. Si pria berambut lebat menyadari bahwa protagonis sedang belajar banyak dan bertanya apakah dia berencana untuk lulus ujian dan mengapa dia belajar begitu keras. Pemuda kita bilang dia belum memutuskan, tapi dia menghargai perhatiannya. Seorang pria menunjuk ke wajahnya sendiri sambil berkata dia akan makan setengah kilo kotoran dari si gadis pemerah susu jika protagonis kita lulus. Pria itu memanfaatkan situasi untuk mengungkapkan seleranya. Hanli memanfaatkan situasi tersebut dan berkata, kau mengatakannya seolah-olah kau yakin dia akan memberimu makan. Si gadis pemerah susu merasa canggung sambil menepuk bahunya, tapi dia bilang dia hanya bercanda. Dia menyuruhnya berhenti meniru perilaku menjijikan orang-orang itu. Gadis berambut merah muda bilang dia merasa itu lucu. Si pria berambut lebat marah, berpikir bahwa saat dia mengatakannya itu menjijikan, tapi saat Hanli mengatakannya itu lucu. Jadi dia memberitahu protagonis kita bahwa jika dia lulus ujian, dia akan membiarkannya tinggal gratis di rumahnya selama 3 tahun. Protagonis kita mengabaikannya saja, menganggap dia hanya mencari perhatian. Lalu dia menjawab, terima kasih atas tawarannya, aku akan memikirkannya. Ada keheningan di ruangan itu dan semua orang mengira pahlawan kita tidak menyadari bahwa dia sedang dipermalukan, tapi kenyataannya dia tidak peduli. Ketua memujinya, mengatakan dia sangat tenang dan punya bakat belajar yang baik dan melihatnya menyelesaikan semua masalah matematika itu. Dia yakin dia akan lulus. Protagonis kita bingung, berpikir, apakah ketua yang gila itu memujiku? Sesuatu telah terjadi. Si pria berambut lebat agak skeptis bahwa pemuda kita benar-benar cerdas, jadi dia berkata, aku ragu dia bisa menyelesaikan masalah yang sulit dan merampas buku catatan darinya untuk melihat apa yang dia tulis. Tanpa memahami apapun, dia berkata dia sepertinya menulis sesuatu. Tapi, kemudian seorang gadis pintar datang dan merampas buku catatan itu, melihatnya dan berkata, jawabannya benar, tapi kenapa tidak ada yang tertulis di sini? Tidak ada perhitungan, di mana proses
tugasmu? Protagonis mengambil kembali buku catatan itu darinya sambil berkata, perhitungan itu terlalu mudah jadi aku menyelesaikannya di dalam kepala. Sekarang dia sudah melakukan hal yang tepat dan mereka semua datang dengan gembira menanyakan apakah dia bisa memberikan pelajaran privat di kamar mereka. Si pria berambut lebat semakin marah, terutama saat melihat ketua berbicara dengan protagonis kita. Dia mencoba menjual sisa-sisa egonya dengan berkata, mungkin dengan 1 dekade bekerja kau setidaknya bisa membeli rumah kecil atau membayar uang muka. Jika kau butuh tempat sewa, beritahu aku saja, keluargaku punya beberapa rumah. Si gadis pemerah susu benar-benar penggila harta, dan bertanya-tanya apakah Hanli benar-benar punya uang. Sementara si ketua psikopat tidak sabar ingin melihat Hanli dipermalukan dan dikalahkan. Tapi tiba-tiba, protagonis mulai tertawa di depan wajah si pria berambut lebat dan berkata, rumah mewah macam apa yang dimiliki keluargamu? Pria itu bilang semua rumah keluarganya luar biasa dan mewah, tapi sekarang dia akan terjebak dalam kebohongan karena pemuda kita memberitahunya. Jangan bilang kau menganggap kontribusi kolektif dari semua orang di keluargamu pada gedung itu sebagai milikmu sendiri, kan? Pria itu agak malu dan berkata apa yang dikatakan protagonis kita tidak masuk akal, dan orang-orang di kelas ingin tahu apa yang terjadi. Protagonis berkata kepadanya, gedung nomor 4 di distrik Yanggu, sebuah gedung kecil dengan lift dan 4 apartemen per lantai. Selama 3 generasi terakhir, keluargamu berhasil membeli 8 di antaranya, tapi kau tinggal di 2 unit dan berbagi keuntungan. Aku tidak mencoba meremehkanmu, tapi apakah ada orang di sini yang tahu properti Yanggu mana yang dianggap sangat mewah di pasar real estate? Protagonis memasang wajah sombong dan berkata, aku merasa agak aneh kau bersikap tinggi hati dengan mengorbankan 3 generasi keluargamu. Saat itulah guru memasuki ruangan dan suasana menjadi sunyi. Si waifu jahat sedang menatap pria berambut lebat itu dan menganggapnya pecundang karena dia tidak menjawab sama sekali. Dan dia jelas terkesan dengan bagaimana protagonis bereaksi terhadap situasi tersebut. Dia sudah meletakkan pena di mulutnya, berpikir dia akan menulis novel sekarang tentang CEO yang dominan dan menggunakannya sebagai model. Tapi dia harus mencoba menenangkan diri karena sepanjang pelajaran dia hanya ingin terus menatap teman kita yang bereinkarnasi ini. Akhir kelas tiba, teman itu mengajak lagi untuk pergi ke kafetaria, tapi protagonis kita bilang kafetaria terlalu mahal. Mereka tidak bisa hanya menghabiskan uang di sana. Tepat saat itu dia menerima pesan di ponselnya dan gadis itu berteriak, berhenti berbohong, kau punya ponsel baru di sana dan tidak bisa memberi camilan di kafetaria. Dia bilang justru itulah sebabnya, karena dia menghabiskan semua uangnya untuk ponsel dan sekarang dia bangkrut. Sambil menggigit dengan marah, dia menyuruhnya cepat karena dia yang akan membayar semuanya. Pemuda kita memperingatkan bahwa dia tidak akan membayarnya kembali. Dia menjawab bahwa itu tidak masalah dan ayo pergi saja. Hanli terkesan dengan betapa mengembannya gadis itu. Dia memegang pergelangan tangannya untuk membawanya pergi dan dia berkata, baiklah, kalau soal menumpang hidup pada orang lain, aku juga ahli dalam hal itu. Gadis-gadis lain tertawa dan dia berpikir, menumpang hidup pada orang lain, lalu dia mencubitnya, bertanya apa maksudnya. Dengan itu, dia menjawab, hei, itu bukan masalah besar, aku hanya mengatakan itu karena aku biasanya makan di kafetaria biasa. Tapi dia merasa tidak aman, mengira pria itu percaya dia adalah penggila harta. Gadis berambut hijau berkata, tenanglah, aku yang akan membayar barang-barangmu, tidak apa-apa. Protagonis merasa aneh, keduanya tampak sangat tertarik padanya, tapi dia lebih khawatir tentang bagaimana dia akan menghasilkan uang. Gadis berambut hijau menginginkan cinta semurni mungkin dan ingin segera menikah, jadi itu tidak akan berhasil. Dan yang di sebelah kanan ingin menikah dengan pria kaya, jadi itu juga tidak akan berhasil untuknya untuk saat ini. Lebih baik santai saja. Si rambut pendek mengira protagonis kita pasti pria kaya karena bersikap sangat tidak tertarik di sekitar wanita cantik. Dia pasti punya banyak wanita di sekitarnya. Dan jika memang begitu, dia harus mendapatkannya selama keluarganya kaya. Pada akhirnya itu sepadan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu tetapi gadis berambut hijau memotong lagi dan berkata, kau membeli banyak produk perawatan kulit baru, biarkan aku yang membayar untuknya. Dia merasa sedikit malu karena kenyataannya dia tidak membeli apapun. Itu semua hadiah dari pengagumnya. Jadi dia bilang dia bisa membayarnya tapi gadis berambut hijau bilang tidak apa-apa, tapi dia jangan datang menangis setelahnya. Dalam perjalanan mereka, semua tertarik padanya, mengajukan banyak pertanyaan. Mengapa kau mengganti ponselmu? Pernahkah kau menjalin hubungan? Mengapa kau belum pernah menjalaninya? Wanita seperti apa yang kau sukai? Wanita seperti apa yang tidak kau sukai? Pria-pria lain semua berpikir dia pria yang sangat beruntung. Mereka terus mendesak sampai dia menjawab, tipe wanita yang aku suka tidak perlu cantik luar biasa, tapi dia harus baik hati dan berbagi nilai-nilai yang sama denganku serta menjadi orang yang menyenangkan untuk diajak bergaul. Mereka pikir bisa dimaklumi mengapa dia sendirian. Dia sangat tradisional dan menuntut. Protagonis bertanya kepada mereka, menurut kalian kualitas apa yang membuat seorang wanita menjadi yang terbaik? Si gadis pemerah susu bilang dia tidak tahu, tapi kenyataannya dia berpikir, aku semua mengembang dan milikku besar, itulah yang disukai pria, kan? Gadis berambut hijau berkata, yang penting adalah apa yang kau sukai, tapi dia berpikir, sial, ketua itu cantik dan yang satunya lagi sangat mengembang. Aku harus mencari cara lain untuk memenangkan ini. Ketua tidak menyukai lelucon ini, dia bahkan tidak terlibat tapi dia terseret ke dalam perbandingan. Beberapa saat kemudian, semua orang di kafetaria sedang makan. Hanli muncul dengan kue untuk semua orang. Mereka terkesan, karena itu cukup mahal. Dia menyuruh mereka menikmatinya sementara sang ketua menatap stroberi raksasa. Dia menyuruhnya untuk sangat menikmatinya, lagi pula dia membawakan rasa yang dia sukai. Bagaimanapun juga, dia adalah pemujanya di masa lalu. Gadis yang mengembang bertanya mengapa dia menghabiskan begitu banyak uang untuk mereka. Dia bilang tidak apa-apa karena mereka juga menghabiskan
memberikan banyak untuknya, praktis mengadakan perjamuan untuk sang protagonis. Gadis-gadis semuanya berada di sekitar protagonis dan mereka berdua selalu ingin berbicara dengannya. Dari jauh, ketua yang bingung bertanya-tanya, keduanya cantik, jadi mengapa dia tidak melakukan apa-apa? Pemuda kita menawarkan jeruk mandarin terakhir padanya, tapi dia bilang dia tidak menginginkannya. Jelas, bajingan ini hanya tertarik padanya dan berpikir, kau sangat mempermainkanku di masa lalu. Bagaimana aku akan membuatmu membayarnya? Segalanya baru saja dimulai, waktu berlalu dan sang protagonis terus berolahraga, belajar, merencanakan segala hal, dan menjalani rutinitasnya. Anehnya, sementara itu, ia menjadi selebritas di asramanya, pria yang dikejar oleh sekumpulan gadis-gadis menawan. Ia melihat pesan di grup kampus di mana orang-orang sedang mengatur perjalanan ke kebun binatang. Ia tahu popularitasnya belakangan ini kian meningkat. Kemudian, ia menerima pesan dari sang ketua kelas yang mengatakan mereka akan pergi ke taman safari besok. Namun ia tak perlu khawatir karena sang ketua sudah membayarkan biaya perjalanannya. Ini pertama kalinya aku mengeluarkan uang untuk seorang pria, pikirnya. Protagonis kita, yang menyadari wanita itu kesal, berpikir, aku akan bicara dengan Little Cucumber, yang sebenarnya adalah nama pena wanita itu di situs tempat ia memposting karya-karyanya. Selama ini, ia telah menghabiskan uang sebagai pendukungnya di situs tersebut, dan untuk pertama kalinya, ia menerima pesan darinya yang mengatakan, terima kasih atas donasinya, aku tersentuh. Pria kita berpikir dia akhirnya termakan umpan, tetapi untuk saat ini, ia harus memastikannya. Ia memanfaatkan tanggapan ini untuk meminta nomor teleponnya, menanyakan apakah ada grup pembaca, dan apakah ia berencana merilis karya baru. Tergantung pada jawaban yang ia terima. Atas salah satu dari ketiga pertanyaan itu, ia akan yakin bahwa itu adalah wanita tersebut, dan dengan itu, ia memastikan identitasnya. Bab berikutnya dimulai dengan semua orang pergi ke safari. Sang protagonis tiba di stasiun kereta bawah tanah, dan para gadis sudah menyambutnya. Sang ketua kelas tiba dengan penampilan yang sangat manis, mengatakan ia akan membelikan tiket untuk semua orang. Para pria berpikir kakinya sangat luar biasa, tetapi, pria kita justru berpikir itu hanyalah kaki seperti stik, tetapi ia licik dan ia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, wanita itu mulai pergi ke gym dan kakinya menjadi sangat berisi. Si bajingan ini hanya berpikir tubuh wanita itu akan menjadi anggun, sementara tak lama kemudian, salah satu temannya mencengkeram lengannya, dan yang lainnya pun ikut mencengkeram lengannya. Pria itu dikepung, ia merasa bingung karena, di kehidupan masa lalunya, mereka berdua mengabaikannya. Namun, ia tidak ingin terlibat dalam urusan romansa konyol semacam ini. Ia berjongkok dan berlari keluar sambil berkata ia perlu pergi ke kamar mandi. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di safari, tetapi sang protagonis sendirian sementara para gadis mengirim pesan menanyakan keberadaannya, namun ia tidak sedang ingin membalas. Sementara itu, sang ketua kelas pun marah karena ia lari begitu saja tanpa mengatakan apapun dan bertanya-tanya di mana dia berada. Sampai sebuah pesan darinya tiba, meminta bantuan. Wanita itu berpikir, dia memintaku bantuan, aku tidak akan membalasnya, tetapi ia melihat isinya dan bertanya ada apa. Ia mengatakan padanya bahwa ia sakit perut dan tidak ada tisu toilet. Wanita itu meminta maaf tetapi sayangnya tidak bisa masuk ke toilet pria, sambil berpikir bahwa akhirnya pria itu jatuh ke tangannya. Namun sang protagonis berkata, tolong tanyakan pada petugas kebersihan. Wanita itu memberitahunya bahwa jika ia ingin bantuan, ia harus menunjukkan sikap yang benar dan memohon. Pria itu menyuruhnya cepat, ia sedang memohon. Wanita itu memberitahunya bahwa jika ia memujinya dengan benar, ia akan membantunya, dan ia berpikir, jika dia memanggilku, peri kecil yang menggemaskan dan luar biasa, aku akan membantunya. Namun, protagonis memanggilnya, Mama, Nyonya, dan Sayang. Wanita itu pun marah, berpikir, sial, surga mengirim pria ini ke sini untuk menggangguku. Itulah mengapa aku tidak tertarik padanya. Sampai tiba-tiba, tebak siapa yang muncul, ia hanya mempermainkan hati wanita itu. Ini adalah strategi utama, cerita harus membangkitkan emosi, tidak bisa menjadi sungai yang stagnan. Untuk membuat wanita frustrasi dan marah, lalu memberinya kejutan besar. Ini menciptakan kontras yang menghasilkan fluktuasi emosional. Si bajingan itu sedang menaikkan level sistemnya hanya untuk mendekati wanita, bahkan membawakan es krim untuknya. Ia menyuruhnya cepat mengambil es krim besar yang butuh waktu lama untuk ia beli, dan juga mengatakan bahwa ia harus segera ke kamar mandi karena sudah tidak tahan. Wanita itu melirik ke samping dan berkata, jika kau buru-buru, pergilah saja, aku tidak ingin kau di sini. Menjijikan. Protagonis merasa lucu melihat, wanita itu merasa malu. Ia mengambil es krim itu dan berkata jika wanita itu tidak memakannya, ia akan memaksanya untuk menelannya. Di beberapa negara, ini dianggap sebagai kejahatan. Mereka mengobrol sebentar dan wanita itu hanya terkikik sambil meliriknya, berpikir bahwa ia berbohong jika mengatakan ia tidak memiliki perasaan positif, dan dalam kasus ini, ia mungkin akan memberinya kesempatan. Pada saat itulah, sistemnya menunjukkan Anda telah memperoleh keterampilan merayu level 1. Hanli tidak ingin melewatkan kesempatan, segera meningkatkannya dengan 180.000 poin. Ia ingin tahu efek apa yang akan ia dapatkan dengan komunikasi, persuasi, dan merayu, semuanya di level 3. Ia dengan bercanda bermain-main dengan es krim itu, tetapi saat itu juga, seorang anak lewat dan menabraknya. Wanita itu jatuh ke perut sang protagonis, merasa malu dan menjauh, tetapi tiba-tiba ia duduk kembali di sampingnya. Mereka terus berbicara sampai teman berambut pendek melihat mereka berdua duduk di bangku itu. Ia berpikir, jadi itu sebabnya dia tidak membalas pesanku, karena dia bersama wanita itu. Namun, sang penulis fiksi datang berlari dan memeluk temannya, menciptakan
adegan romantis. Sang protagonis menyukai adegan ini. Tak lama kemudian, mereka berjalan menyusuri jalan makanan ringan untuk mencari camilan. Sang teman besar memakai telinga kelinci dan bertanya apakah dia terlihat manis. Pria kita mengatakannya, lalu bertanya tentang dua teman lainnya. Ia mengatakan mereka pergi berjalan-jalan untuk membeli barang. Hanli bertanya mengapa ia tidak ikut dengan mereka. Ia mengatakan tidak ikut karena jika tidak, pria itu akan ditinggal sendirian. Kemudian, ia mencengkeram lengannya, mengajaknya bersenang-senang. Mereka menghabiskan waktu di taman sampai pada satu titik ia melihat sebuah kalung. Dan sang protagonis ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, ia memberikan kalung yang sama dan wanita itu membencinya. Namun sekarang, ia berbohong dengan mengatakan ia merasa kalung itu luar biasa. Jadi ia menyarankan mereka untuk melihat-lihat. Ia sangat tertarik, tetapi pria malang ini hanya ingat bahwa ia harus menabung lama untuk membelikannya dan bahkan tidak pernah melihat wanita itu memakainya. Ia mungkin tidak memiliki ketertarikan lagi padanya, tetapi ia merasa aneh karena wanita itu begitu mencintai barang ini. Ia merasa lucu dan berkata ia akan membelikannya, lalu memberitahu resepsionis untuk menyimpannya sebagai hadiah darinya untuk temannya. Dalam pikirannya, ini adalah terakhir kalinya ia akan memberi hadiah sebagai pecundang. Setelah pembelian ini, semuanya akan berubah. Wanita itu tampak sangat bahagia menerima hadiah ini dan ingin menunjukkannya kepada teman-temannya, tetapi Hanli berkata lebih baik tidak usah karena itu bisa menyebabkan perpecahan. Saat sang protagonis melakukan pembelian, ia menerima kalung hewan peliharaan dari sistem yang memberikan 50 kepatuhan dan 50 kebahagiaan, dan ia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengannya. Ia pikir akan bagus jika ia memelihara husky, tetapi bukan itu masalahnya. Ia kemudian memintanya untuk mengalungkan di lehernya dan ia melakukannya. Wanita itu sangat bahagia, tetapi semua orang di luar bisa melihatnya dan sang ketua kelas merasa terisolasi. Sang protagonis berpikir, kalung rantai di saat seperti ini, apa yang wanita itu pahami? Tapi tunggu, mengapa aku menyalahkan diriku sendiri? Aku tidak ada urusannya dengan dia dan aku lebih tertarik pada versi daringnya. Aku tidak peduli dengan yang luring ini. Ia kemudian mendekatinya dan bertanya kabarnya. Si rambut hijau mengatakan, mereka bersiap untuk pergi tetapi melihatnya sedang sibuk dengan sesuatu. Dengan itu, tamasya taman berakhir dan ia kembali ke rumah. Hanli merasa senang saat berbicara dengan ketua kelas secara daring, tetapi tidak ingin berbicara dengannya secara langsung. Ia benar-benar raja 2D. Di aplikasi, ia bertanya kapan wanita itu akan merilis buku baru. Ia mengatakan akan memakan waktu lebih lama. Ia merasa sangat frustrasi akhir-akhir ini dengan kontennya dan tidak senang dengan hasilnya. Sang protagonis, dengan bakat menulisnya yang berevolusi, memutuskan untuk memberinya kritik yang membangun dan mengatakan ia perlu meningkatkan diri, terutama gaya amatir dan logika pengembangan karakternya. Wanita itu terkesan karena pria itu benar. Ini adalah masalah-masalahku. Bisakah kau benar-benar membaca semuanya dan menjadi penggemarku? Ia berterima kasih atas kata-katanya dan bertanya, bisakah kau memberiku umpan balik yang lebih spesifik tentang bagaimana aku bisa memperbaiki ini? Sekarang sang protagonis merasa percaya diri dan berkata, kau beruntung karena di kehidupan ini aku seorang ahli. Ia mengirim pesan dengan banyak tip tentang cara memperbaiki ceritanya. Melihat semua itu, ia berpikir akan sulit untuk memperbaiki, tetapi semua yang dikatakan pria itu sepenuhnya benar. Pria kita sudah berpikir ia sekarang bisa bekerja sama dengannya untuk memulai operasi balas dendam. Dengan itu, mereka menghabiskan hampir sepanjang malam berbicara, dengan ia memberikan beberapa tip tentang cara meningkatkan diri dan memulai kerja sama dengannya. Setelah berbicara beberapa saat, ia mengatakan punya ide. Ia selalu ingin menulis cerita tentang CEO dominan yang memiliki istri dengan romansa yang intens. Jelas, ia mengatakan ini karena ia tahu itu adalah jenis cerita yang ingin ditulis wanita itu. Ia menjelaskan semuanya dan bertanya apakah ia ingin menulis cerita ini bersamanya. Ia merenung, dan cerita berlanjut ke hari berikutnya saat mereka bertemu di toko buku, dan wanita itu masih marah padanya karena insiden kalung. Kemudian, ia pergi ke telepon untuk curhat padanya bahwa ia tidak tahu. Jelas hari-hari berlalu dengan ia berbicara sepanjang hari dan sepanjang malam tentang buku itu. Beberapa hari kemudian, kita melihat protagonis kita sedang makan, tetapi lebih tertarik pada karya sang psikopat di ponselnya, sampai wajah baru muncul. Teman botaknya mengatakan itu adalah kecantikan dari studi internasional. Dia luar biasa. Rekannya mengatakan, tetap di sini bersama kami dan datanglah bertemu teman-teman dari asramaku. Ia melihat ke meja dan adegan berubah dengan semua orang berbicara. Temannya memperkenalkannya dengan mengatakan, ini P, yang paling cantik dan populer di seluruh universitas. Sang protagonis merasa malu untuk wanita itu, sampai pria itu memperkenalkannya. Ini Hanli, raja para gadis. Sang protagonis memotong pria itu dan berkata ia akan memperkenalkan dirinya sendiri. Senang bertemu denganmu, aku Hanli. Teman P tampaknya mengenali nama itu dan berkata, aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Bukankah kau pria yang diikuti oleh dua gadis cantik? Setiap hari, mereka bahkan bersaing untuk melihat siapa yang bisa menyuapimu. Bukan? Pria kita merasa terekspos dan berpikir, sial, ketenaran yang kuraih ini menghancurkanku. Teman-temannya bahkan terkesan, memintanya untuk mengajari mereka cara melakukannya. Sementara itu, P memberitahu mereka untuk segera memesan makanan. Sang protagonis menatapnya sambil berpikir, di kehidupan masa laluku, aku hanya melihatnya beberapa kali dari jauh. Jadi pria dari asramaku, berada di kelas yang sama dengannya. Jika aku tidak salah, dia sangat kaya. Menarik melihat dia bersedia berbagi meja dengan kami rakyat jelata. Kepribadiannya sangat berbeda dari rumor. Ia mengatakan ia tidak bisa minum banyak, tetapi akan mencoba mengimbangi. Pria kita mengatakan matanya sangat berbeda. Ia menjelaskan bahwa itu berasal dari ibunya yang berasal dari jauh. Sang protagonis mengatakan mata itu unik dan luar biasa. Mereka melanjutkan percakapan ini sampai temannya menyenggolnya dan berkata, lihat siapa di sana. Itu adalah ketua kelas yang sudah menyadari
menyadari kehadiran sang protagonis. Keduanya saling mengenali. Gadis terpanas di jurusan hubungan manusia universitas melawan gadis terpanas di jurusan keuangan universitas. Ini adalah duel yang intens. Sang ketua kelas ingin tahu mengapa sang protagonis duduk di sini bersamanya. Ia kemudian bertanya pada pria kita apa yang terjadi di sana, dan mengatakan ia sedang menunggu pesan darinya. Ia menjawab, aku sedang bersama teman-teman asramaku sampai beberapa teman mereka muncul, tidak ada yang istimewa. Tapi kemudian temannya berkata, hei pelayan, bawakan kursi lagi untuk satu orang lagi. Sang protagonis menatapnya tajam dan temannya berpikir, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Kemudian sang ketua kelas duduk, tetapi ia berkata, kita sudah makan cukup lama dan hanya ada sisa makanan di sini. Kenapa kau tidak memesan sesuatu untuk dimakan dan dibawa pulang? Dengan kata lain, ia mengatakan, pergilah dari sini. Sang ketua kelas yang naif mengerti dan bangkit sambil berkata, oke, aku mengerti, aku pergi agar tidak mengganggumu. Tetapi sang protagonis tampaknya tidak peduli tentang kepergiannya. Namun pria kita, yang pada titik ini mulai kupikir sebagai psikopat, bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk berbicara dengannya di akun rahasianya. Ia bertanya apakah ia baik-baik saja, apa yang terjadi. Ia berkata ia tidak tahu dan menjelaskan, aku pergi untuk duduk seperti teman sekelas yang kusebutkan, tapi dia mengabaikanku dan bahkan tidak ingin aku duduk bersamanya. Terkadang dia memperlakukanku dengan baik, dan terkadang dia memperlakukanku dengan buruk. Sang protagonis mengatakan, dia hanya mempermainkanmu dengan sikap panas dingin dan menggodamu sepanjang waktu. Jangan terjebak. Ia berkata pasti begitu, dan itulah sebabnya ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Mulai sekarang, ia tidak akan peduli lagi padanya. Hanli kembali ke meja dan mengatakan ia pergi. Ia melemparkan dompetnya ke meja dan memberitahu temannya, kau bayar tagihannya nanti, dan jika terjadi sesuatu, beritahu aku. Sementara itu, sang ketua kelas sedang dalam antrean, mengirim pesan bahwa ia marah dan ingin makan nasi goreng. Pada saat itu, sang protagonis muncul dengan nasi goreng yang sudah dibeli dan berkata padanya, seperti dalam video ini, kalian telah sampai di akhir satu bagian lagi, teman-temanku. Seperti biasa, jika kanal ini berjalan lancar, aku akan membawa bagian kedua, jadi aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa. Sang protagonis membawakan nasi goreng untuk teman mereka. Ia merasa sangat percaya diri mengatakan akan membayar makanan untuknya. Ia berkomentar bahwa nasi goreng yang dibawanya lebih baik daripada yang ada di toko. Ia tidak bereaksi, jadi ia bertanya ada apa dan apakah ia ingin bertukar. Ia mencoba nasi toko dan menganggapnya mahal dan buruk. Pemilik toko dan ia bertanya-tanya apa yang ia bicarakan. Ia berterima kasih atas kebaikannya tetapi menolak, mengatakan nasi goreng akan membuatnya berjerawat, jadi ia sedang tidak ingin berada di dekatnya. Ia pergi, membuatnya menyadari bahwa wanita itu marah. Protagonis bertanya mengapa ia marah, bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi antara dia dan P. Ia menerima pesan darinya di ponselnya yang mengatakan, si Anji mencoba mengantarkan nasi padanya, tapi dia mengabaikannya dan pergi. Sang protagonis berkomentar bahwa ia akan memberinya sedikit pujian kali ini. Ia mengatakan ia akan kembali ke asrama untuk menulis karena ia lelah marah padanya. Sang protagonis kemudian mendapatkan 2000 poin pengalaman. Merenungkan kepribadiannya, ia menyimpulkan bahwa wanita itu tidak suka ada orang yang menginvasi ruang pribadinya, tetapi ingin menginvasi ruang orang lain. Ia berpikir tentang membantu. Wanita itu menyadari dan memperbaiki perilaku ini, dengan cepat menjadi psikolog, berencana untuk kembali ke meja bersamanya. Seorang pria melihatnya dengan 2 bungkus nasi dan berkomentar tentang dia yang lapar, tetapi semua orang sudah makan. Sang protagonis menjelaskan bahwa ia akan membawanya pulang dan membayar tagihan. Pemilik toko bertanya tentang bungkus nasi itu, dan teman lain membelanya, meminta mereka untuk tidak mencampuri urusannya. P melakukan intervensi dengan mengatakan mereka juga akan pergi, dan sang protagonis mengucapkan selamat tinggal. Kembali ke kamar, anak-anak mengajak dia untuk pergi keluar. Ia bertanya tentang tempatnya dan seorang teman berkacamata memiliki kontak. Mereka akan memanggil beberapa gadis dari Universitas Teater untuk karaoke. Sang protagonis bertanya apakah mereka akan bernyanyi bersama dan bertanya-tanya apakah dia mengundangnya untuk membayar tagihan. Teman itu memperingatkannya untuk berhati-hati dengan kata-katanya. Pria kita menjelaskan bahwa ia tidak tertarik membayar tagihan untuk wanita cantik dan tidak terlalu tertarik dengan mereka akhir-akhir ini. Ia menolak undangan itu karena ia harus belajar untuk kompetisi keuangan yang akan berlangsung dalam 3 putaran dengan pemenang mendapatkan 1 juta. Berpikir untuk mengambil kesempatan untuk memuji sistem dan menghasilkan uang. Liburan berakhir dan kembali ke sekolah di mana para gadis ingin terus berada di dekatnya. Eva bertanya tentang ceritanya dan ia menjelaskan itu hanya pertemuan santai. Bertanya apakah itu saja. Ia mengonfirmasi dan berkomentar bahwa ia bisa saja bersikap lebih baik padanya. Ketiga gadis itu masuk ke ruangan. Ia menatap Tintin dan ia menatap balik. Tiba-tiba kelas berakhir tanpa hubungan interpersonal. Sang protagonis menatap Tintin, berpikir apakah perilakunya salah, tetapi memutuskan untuk mengabaikannya. Ketiga gadis itu pergi makan bersama setelah kelas. Ia hanya berpikir bahwa kemarin aneh, tetapi sang protagonis mengerikan, bahkan tidak berbicara dengannya hari ini dan masih berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Di meja sebelah beberapa pembuat onar, satu berkata meja mereka hidup dan bertanya apakah mereka tidak ingin bergabung, dan bahwa mereka bahkan akan membayar. Tintin meminta maaf tetapi menolak dan mengeluh tentang sikap berlebihan pria yang memulai percakapan dengannya. Pria itu mendekatinya, memintanya untuk tidak terlalu dingin, dan bertanya dari universitas mana mereka berasal. Ia memotong dan menjawab, dari universitas yang berbeda denganmu, dan itu bukan urusanmu. Salah satu dari mereka berkeringat, meminta yang lain untuk memanggil sang protagonis, dan dengan putus asa ia mulai menetik untuk memanggilnya. Pria lain mendekatinya dan berkata karena ia banyak menetik,
kenapa tidak memberikan nomor teleponnya? Tintin berdiri dan berkata itu pelecehan, dan jika mereka terus mengganggu, ia akan memanggil polisi. Dengan mengejek, pria itu berkata ia cukup galak dan bertanya apakah itu dianggap pelecehan karena mereka hanya ingin membayar makan siang dan meminta kesempatan sambil mencengkeram pergelangan tangan Tintin. Ia memintanya untuk tidak terlalu malu. Sang protagonis tiba dan bertanya apa yang terjadi. Tintin yang melihatnya merasa senang, mengatakan ia akhirnya datang. Si nakal bertanya apakah pria kita bersama mereka, menyebutnya beruntung karena bersama gadis-gadis yang begitu padat. Pria itu kemudian bertanya yang mana protagonisnya, memintanya untuk memperkenalkannya pada yang lain sambil meremas lengan Tintin. Pria kita mendekat dan mencengkeram lengannya, bertanya di mana dia pikir tangannya berada. Si nakal yang kesakitan memintanya untuk melepaskan, menyebutnya gila. Sang protagonis bertanya apakah ia pikir itu gila, sambil bertanya apa yang orang lain pikirkan tentang dia yang melecehkan gadis-gadis. Si nakal tidak menyukainya dan bertanya apakah ia tidak bisa, ingin mengenal lebih banyak orang, sudah menuju ke arah sang protagonis dengan pukulan, tetapi pria kita memiliki hak menampar tangan dan satu lagi di kaki. Ia menyelesaikannya dengan pria itu segera jatuh ke tanah. Sang protagonis melihat sekeliling dan mengatakan bahwa dia yang memulainya. Teman-teman si nakal dan semua orang di toko melihatnya. Pria kita bertanya apa yang dilakukan para gadis dan memberitahu mereka untuk pergi karena mereka tidak ingin makan di tempat di mana semua orang menatap mereka. Si gadis penggila emas menyukai bahwa sang protagonis memberi pelajaran pada pria itu, sementara ia bertanya pada Tintin apakah ia baik-baik saja. Pria kita mengatakan ia bahagia, bagaimanapun, dan berbalik. Ia melihat ke belakang dan bertanya apa pendapatnya tentang gerakan itu. Ia bingung, tidak tahu apa yang ia bicarakan. Ia mengatakan ia tahu ia membaca novel-novel di mana pria itu muncul dan menyelamatkan sang putri. Mengatakan ia adalah pangeran dari cerita ini. Ia mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan itu dan tidak masuk akal. Tetapi ia tertangkap basah dan bertanya-tanya bagaimana protagonis tahu apa yang ia pikirkan. Waktu berlalu dan gadis itu sangat gembira karena novelnya disetujui. Satu-satunya hal aneh yang ia temukan adalah bahwa pria itu meminta untuk mengubah nama karakter utama menjadi Hanli. Di kelas keuangan, sang protagonis menggunakan buku catatan. Profesor yang melihat ini mengatakan jika dia yang pintar, dia harus menunjukkannya karena dia tidak ingin memperhatikan. Pria kita maju ke depan dan memberikan kelas yang menunjukkan dia seorang jenius, dan gadis-gadis itu terpesona seperti biasa. Profesor terkesan dan informasi ini mencapai telinga P. Ia merasa sang protagonis adalah pria yang menarik. Di kelas berikutnya, para gadis datang untuk menanyakan pertanyaan pada pria kita, berdiri sebagai sekumpulan gadis itu. Ketua kelas menjadi cemburu dan pergi untuk menanyakan beberapa pertanyaan juga. Namun, sang protagonis memotongnya dengan mengatakan ia akan menjawab terlebih dahulu yang lain yang bertanya. Jelas ia tidak menyukainya dan pergi mengeluh padanya. Tetapi di telepon, di dalam pesan, ia mengatakan ia benci pria itu, karena ia menurunkan statusnya untuk pergi berbicara dengannya yang tidak menunjukkan reaksi. Sang protagonis di akun rahasia bertanya apakah mereka masih belum berbaikan dan apa yang terjadi. Ia mengatakan itu aneh karena itu hanya untuk dua teman sekamar yang berkeliaran di sekitarnya. Sekarang semua gadis di kelas ada di sekitarnya dan itu membuatnya kesal. Sang protagonis di akun rahasia mulai menyerangnya, bertanya mengapa ia begitu marah dan apakah itu karena ada banyak gadis di sekitarnya atau karena ia menyukainya. Ia menjawab ia tidak menyukainya dan hanya penasaran bagaimana ia berhasil melakukan semua itu meskipun mereka seumuran. Sang protagonis dari W mengatakan padanya bahwa jika begitu, ia harus menunjukkan ia jauh lebih baik. Ia menyuruhnya untuk menerbitkan buku ini dan menjadi sukses dan menunjukkan padanya. Hasilnya, ia sudah membayangkan dirinya dengan semua kesuksesan dan sang protagonis merendahkan dirinya untuk meminta tanda tangan. Seminggu kemudian, itu membuat sedikit kesuksesan, tetapi pria kita menyiramkan seember air dingin, berpikir bahwa ia harus bersiap untuk kompetisi senilai $1 juta, jadi ia tidak akan bisa menulis sepanjang hari. Ia kemudian memberitahunya bahwa ia harus menulis beberapa hal yang merupakan miliknya, tetapi ia mendapatkan persentase yang lebih tinggi untuk itu. Ia mengatakan tidak apa-apa. Satu-satunya masalah adalah ada beberapa adegan yang ia tidak tahu cara melakukannya karena ia belum pernah berada dalam situasi itu, seperti adegan di mana ia didominasi. Namun, sang protagonis di sisi lain juga tidak berpengalaman dalam hal itu dan bertanya-tanya apakah ia bisa menggunakan internet, tetapi punya ide. Ia ingat ia mendapatkan kalung anjing itu. Keesokan harinya, ia mulai dengan Tintin pergi mengambil paket. Sang protagonis bertanya apa yang akan ia dapatkan dan menawarkan bantuan. Ia secara brutal menolak dan mengatakan ia akan mengambilnya sendiri. Kotak itu adalah paket yang tiba dari sang protagonis, tetapi itu adalah dia hanya sebagai versi penulisnya dari internet, jadi ia tidak tahu itu darinya, tetapi ia sangat senang melihat kotak itu. Pria kita tiba bertanya apa isinya, dan mengapa ia begitu senang melihatnya. Ia mengatakan itu bukan urusannya, tetapi si bajingan itu berpikir bahwa itu adalah urusannya. Bagaimanapun ia membuat semua usahanya untuk memberikan hadiah ini. Saat itulah si gadis rambut pendek Union menemukan keduanya bersama sekali lagi. Ia marah karena ia tahu Tintin seharusnya memberi sang protagonis masa-masa sulit, jadi ia datang untuk serangan pasti dan melempar lengannya. Untuk petualangan, bertanya apa yang akan mereka makan bersama hari ini. Pria kita melepaskan lengannya dan mengatakan bahwa hari ini ia akan makan dengan Tintin, jadi ia yang akan memutuskan. Gadis malang itu bingung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan apakah mereka bersama lagi. Di kantin, ia ingin memberikan semua makanan kepada sang protagonis untuk mengubahnya menjadi makanan, tetapi ia berpikir bahwa jika Presiden Tintin memasuki kompetisi, itu adalah akhir dari peluangnya dan gadis-gadis lain. Ketika mereka sedang makan, Yumi mengangkat tangannya dan menyapa seseorang. Ketua kelas melihat ke belakang dan melihat P mendekat.
dekat. Ia duduk di sebelahnya tetapi tidak menunjukkan minat untuk berbicara. Amian mengatakan suasananya aneh dan bertanya pada protagonis apa yang terjadi. Ia mengabaikannya dan pergi bersantai sedikit dengan Pei. Berbicara tentang bangun pagi untuk menikmati kantin yang kosong. Tintin tidak menyukai relaksasi ini sama sekali. Bertanya-tanya mengapa mereka berbicara dengan begitu tenang. Untuk mencoba mengakhiri percakapan, ia memberinya jeruk mandarin dan menyuruhnya memakannya. Pei melihat Tintin menawarkan jeruk mandarin, berpikir bahwa ia menyukai Hanley atau mungkin ia mencoba membalasnya untuk terakhir kalinya. Teman Pei memberikan bermata kepada sang protagonis, mengatakan dia luar biasa karena selalu mendapatkan perhatian gadis-gadis. Ia mengatakan mereka yang tidak tahu malu benar-benar tak terkalahkan dan bertanya pada teman Pei apakah ia juga ingin mendukungnya secara finansial. Karena malu, ia mengatakan itu tidak akan berhasil karena ia tidak punya uang untuk itu. Tetapi jika ia bertanya pada Pei, ia bisa mendukungnya karena ia punya banyak uang. Sang protagonis berkata bahwa makanan di kantin bukan seleranya. Yunyan tidak menyukai percakapan ini, berpikir bahwa dia sudah bersaing dengan ketua kelas dan sekarang Pang Ye ikut campur. Dia merasa kehilangan semua kesempatannya, jadi dia harus mengalihkan pembicaraan. Dia kemudian bertanya pada Tintin apa yang sudah dibelinya sambil melirik kotak itu. Tintin menjawab bahwa dia tidak membelinya dan seorang teman yang mengirimkannya. Yun bertanya apakah itu teman yang diajak bicara seharian di internet. Tintin yang marah merebut kotak itu dari tangannya, menyuruhnya jangan mencampuri hidupnya. Teman Pang Ye berkata dia mengerti, dan karena Tintin sangat cantik, dia pasti menerima banyak hadiah dari berbagai pengagum. Tintin menegaskan dia tidak menerima apapun dari pengagum dan itu hanyalah perhiasan dari seorang teman. Sambil menyerahkan hadiah itu kepada Yunyan untuk dibuka, dia berpikir siapapun yang mengirimnya pasti tidak mengirim sesuatu yang aneh, mungkin perhiasan atau sejenisnya. Jika dia terus menyembunyikannya, itu malah akan jadi makin mencurigakan. Yunyan mengambil dan membuka kotaknya, lalu memuji kemasan hadiah tersebut. Tintin mulai cemas, berharap pengirimnya tidak menulis sesuatu yang aneh dan isinya seharusnya anting-anting atau kalung. Tintin menjatuhkan hadiah itu ke lantai dan bertanya-tanya apa isinya. Tak mengejutkan bagi siapapun, itu adalah kalung leher, colar, pemberian sang protagonis. Tintin bingung bagaimana harus menjelaskan ini, karena jika hanya kalung biasa tidak masalah, tapi ini adalah sebuah colar. Keduanya, melihat hadiah itu adalah colar, terus saling melemparnya ke sana kemari. Gadis-gadis di sekitar bertanya-tanya mengapa dia menerima kalung anjing. Pang Ye mulai membayangkan sesuatu yang tak terduga, betapa dekatnya sahabat-sahabat ini. Teman Pang Ye berkata hadiah itu luar biasa, jadi mereka pasti bersenang-senang. Tintin yang malang mencoba menjelaskan tapi gagal, malah memperumit keadaan dengan setiap kata yang diucapkannya. Dia meminta bantuan Yunyan, tapi Yunyan berkata dia menghormati seleranya namun dia sendiri suka pria. Tintin tidak mengerti mengapa Yunyan berkata begitu dan merasa bingung. Pang Ye mendekat dan berkata selama tidak menyakiti siapapun, selera orang harus dihormati dan dia sangat menghargainya dari lubuk hati terdalam, menyuruhnya untuk tetap menjadi diri sendiri. Sang protagonis mulai tertawa di depan wajahnya, terkesan oleh selera unik sang ketua kelas. Tintin menamparnya dan berpikir semuanya sudah hancur sekarang. Karena segala tekanan dan rasa sakit hati, dia tidak tahan lagi dan mulai menangis di meja. Yunyu merasa canggung dan bertanya mengapa dia menangis di depan semua orang. Di sisi lain, dia berpikir dengan Pang Ye yang tersingkir dan hobi khusus pesaing lainnya terbongkar, dia punya keuntungan. Dia menatap sang protagonis dan bertanya apakah dia bisa bicara kepada Tintin, tapi dia tidak mengerti tatapan sang protagonis yang sedang menilai gadis itu. Namun, dia mendekat dan berkata semuanya akan baik-baik saja, menyuruhnya berhenti menangis, bahkan membelikannya es krim. Dia menyuruh Yunyu mengawasinya sementara dia pergi mengambil es krim. Yunyu merasa ini aneh karena Hanli selalu mengabaikan drama Tintin, tapi sekarang dia ingin menyenangkannya hanya karena dia menangis. Tapi kemudian dia menyadari karena sang protagonis tidak pernah bilang tidak menyukainya. Dia hanya bilang tidak suka kepribadiannya, dan rasa tidak tertariknya hanyalah sebuah provokasi. Dia menyadari sang protagonis sedang memainkan titik lemah gadis itu, tapi dia tidak akan menerimanya. Saat pemuda kita membeli es krim untuk Tintin, dia mengaktifkan sistem yang memberikan hadiah tambahan, mendapatkan sebuah permen yang meningkatkan kepatuhan orang kepadanya, dan membuat mereka menerima beberapa permintaan. Sang protagonis berpikir hadiah ini datang di waktu yang tepat. Sekembalinya, dia menyuruh Yunyan kembali ke kelas karena dia akan menjaganya karena Tintin sedang tidak enak badan. Yunyan pergi sambil berkata akan menjaga tempat duduk dan menunggu mereka. Dari meja, Tintin berkata dia tidak butuh mereka dan menyuruh mereka pergi. Dia menyuruhnya jangan bersikap sundera dan ambil es krim yang dibelinya. Dia berkata bosan dengan permainannya yang memprovokasi lalu memberi es krim. Sang protagonis berkata jika dia memakannya sedikit saja, dia akan mengajarinya cara keluar dari kekacauan ini. Dia menatapnya dengan ekspresi memohon bantuan. Pemuda kita berkata baiklah dan dia akan memberinya beberapa ide. Dia berkata dia baik-baik saja dan akan mempercayainya kali ini. Dia hanya menatapnya, memikirkan bagaimana permainan telah berbalik dibandingkan kehidupan sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia menghabiskan es krimnya dan bertanya apa yang harus dilakukan. Pemuda kita berkata solusinya mudah, dia hanya perlu mengaku di depan umum. Dia tidak percaya dengan jawaban itu. Hanli berkata itu sederhana dan bertanya mengapa dia peduli orang tahu hobinya. Dia seharusnya memberitahu semua orang sekarang juga. Dia kemudian menggigit lengannya dengan gigitan vampir. Sambil marah, dia berkata tahu tidak bisa mempercayainya. Sang protagonis berkata dia hanya bercanda dan dia seharusnya bersikap dingin pada mereka yang menertawakannya, menyuruhnya mempermalukan siapapun yang tertawa. Dia bertanya apakah dia menyuruhnya menjadi ratu yang dominan. Pemuda kita berkata maksudnya bukan berpura-pura, tapi jadilah dirinya sendiri lebih sedikit lagi. Dia berkata akan pergi karena dia hanya menjengkelkan dan tidak membantu sama sekali. Sang protagonis berkata dia
punya kepribadian seorang ratu, tapi dia takut dia mungkin mengeluarkan cambuk dan memukulnya. Dia mencoba menjelaskan tapi berubah pikiran dan diam saja. Tiba-tiba dia menjadi seperti psikolog, berkata dia mengerti bahwa dia pasti punya alasan sendiri, tapi dia harus melakukan apa yang dia mau dan apa yang orang lain pikirkan tidaklah penting, karena dia tidak bisa menyerah pada mimpinya hanya karena opini publik. Mendengar ini, Tintin merasa senang, tetapi sang protagonis yang licik, sambil mengatakan hal-hal itu, mengeluarkan permen sistem, bertanya apakah dia merasa lebih baik dan menawarkan permen itu. Dia segera menyambarnya dari tangannya dan memasukkannya ke mulut, berkata akan mengambilnya karena tahu dia rakus. Kalau tidak dia akan memintanya kembali. Sang protagonis berpikir dia jatuh ke dalam perangkap begitu mudah. Mendekat, dia mengingatkannya bahwa dia ingin mengalami hal-hal itu di mana dia menawarkan bantuan. Dia merasa malu mengingat novelnya, berpikir bahwa dia perlu pengalaman untuk menulis cerita dengan benar, tapi dia tersadar kembali ke realitas dan mendorongnya menjauh, bertanya apakah dia mencoba menipunya. Lagi, dia berkata ada kelas dan pergi. Sang protagonis terkejut, tapi dia tahu itu tidak akan semudah itu. Jika semudah itu, dia tidak akan menderita begitu banyak di kehidupan sebelumnya. Permen sistem punya kekuatan, tapi bukan tidak mungkin untuk ditolak. Kembali ke kamarnya, dia belajar untuk memenangkan kompetisi. Tiba-tiba teman-temannya masuk, salah satu teman sekelas bertanya apakah dia sudah mendengar bahwa sang ketua kelas adalah seorang lesbian. Dia terdiam tapi bertanya dari mana rumor itu berasal. Pria itu berkata hari ini saat istirahat dia pergi ke kelas Panye dan mengaku. Sang protagonis terkejut dan memintanya menjelaskan dengan benar. Temannya berkata adegan itu luar biasa. Segera setelah kelas berakhir, Tintin berjalan melewati pintu dan meskipun dia tersenyum di wajahnya, dia memiliki aura yang tak tergoyahkan. Dia segera menemui Panye yang tidak tahu apa yang terjadi. Dalam sekejap mata, dia menyambar tangan Panye, menarik lengannya, dan mengakui cintanya yang diduga. Tapi Panye mendorongnya menjauh. Namun, dia tidak sedih, dia malah tersenyum nakal. Setelah itu, dia bahkan meremas pantat Panye dan berkata akan menggunakan hadiah itu bersamanya. Pria berkacamata berkata sang protagonis seharusnya ada di sana untuk melihatnya. Teman yang botak bertanya apa menurut pemuda kita hadiah itu, karena bahkan Panye tersipu saat mendengarnya. Hanli berpura-pura bodoh dan berkata tidak tahu, tapi dia mengerti rencana Tintin. Dia ingin melibatkan Panye dalam kekacauan ini agar mereka berdua tenggelam bersama. Kembali ke kelas, si rambut hijau Fei datang menceritakan segalanya. Hanli berkata dia sudah tahu semuanya, tapi Fei berkata dia berharap bisa melihat adegan mereka berdua dan itu pasti akan indah. Hanli setuju itu pasti luar biasa. Tiba-tiba Fei berkata begitulah dia menginginkan adegan itu dan meletakkan tangan sang protagonis di wajahnya. Dia bingung dan bertanya-tanya demonstrasi macam apa ini, serta tidak mengerti mengapa dia menatapnya. Seperti itu, merasa aneh karena gadis ini biasanya tidak pemalu dan tidak nyaman saat menatapnya. Pemuda kita dengan tangan di dahi merasa bingung bagaimana menghadapi semua yang terjadi. Lalu dia ingat punya akun sekunder. Dia segera pergi mengobrol dengannya di komputer. Dia jelas memakinya karena hadiah itu, bertanya apa yang dia pikirkan dengan mengirim colar itu dan menjelaskan bahwa itu menyebabkan kekacauan di kantin. Dia menjelaskan bahwa Yunyun mengeluarkan colar itu di depan semua orang untuk menunjukkan itu miliknya, dan jelas Yunyun ingin mencelakainya serta merusak kesempatannya dengan pria idamannya. Sang protagonis bingung bertanya-tanya sejak kapan dia jadi pria idamannya, tapi ini hanyalah efek dari permen sistem yang dia berikan. Pemuda kita yang mengenal Yunyun dari kehidupan masa lalu tahu bahwa dia memang sengaja menunjukkan colar itu pada semua orang. Beberapa waktu kemudian, sang protagonis kembali ke kelas. Yunyun memanggilnya, tapi sang ketua kelas menyuruhnya datang kepadanya karena ada yang ingin dikatakan. Dia bertanya apa yang terjadi, tapi dia senang karena setidaknya dia tidak pergi menempel pada Yunyun. Sang ketua kelas memberitahu sang protagonis bahwa semua orang bicara buruk tentangnya karena benda itu dan mungkin mereka bahkan akan mencoba merebut posisinya. Kemungkinan besar si Leong itu. Sang protagonis memikirkan rencana jahat, menyuruhnya membeli 2 bungkus Marlboro Black dan meletakkannya di bawah meja pria itu agar dia tidak punya peluang jadi ketua kelas. Dia terkejut oleh rencana jahatnya. Protagonis kita berkata jika dia tidak percaya padanya, dia harus memikirkan rencana yang lebih baik. Gadis itu berkata akan mengikuti rencananya, apalagi dia di bawah pengaruh permen sistem. Sang protagonis menggodanya, berkata dia selalu minta saran padanya, tapi dia membalas bahwa dia juga banyak membantunya jadi mereka berada di posisi seimbang. Pemuda kita menyuruhnya melakukan apapun yang dia mau tapi jangan minta saran lagi jika terjadi kesalahan. Dia terkejut dan memberitahunya bahwa dia tidak akur dengan Panye dan jika Tintin tidak menunjukkan siapa bosnya, dia tidak akan pernah bisa menghadapinya. Sang protagonis berkata tidak mengerti bagaimana pertikaian antar gadis bekerja. Namun, dia mendoakannya semoga beruntung karena jika dia tidak bisa menangani Panye, dia harus mencari orang lain dan dia menekankan tak ada alasan untuk terlalu peduli. Setelah itu, level keahlian penghasutannya meningkat dan sistem mengucapkan selamat kepadanya karena mendapatkan sekumpulan keahlian yang tidak berguna. Beberapa waktu kemudian di rumah, keahlian penghasutan naik ke level 2. Dia bingung mengapa levelnya tiba-tiba naik dan bertanya-tanya siapa yang dia hasut. Di chat, dia dan gadis itu asyik mengobrol karena bukunya laku keras. Dia bicara tentang sang protagonis di kelas dan versi internetnya berkata, dia selalu berkomentar tentangnya, jadi kenapa dia tidak mencoba mendekatinya. Keahlian penghasutan mendapat lebih banyak pengalaman. Dia ragu dan berkata tidak akan pernah mengejar seseorang, terutama Hanli. Dia bilang pemuda kita terisolasi karena belajar, belum lagi semua orang menganggapnya lesbian sekarang. Jadi bagaimana dia bisa mengejar orang seperti itu? Protagonis internet berkata itu cuma pura-pura, dan jika dia sibuk selama seminggu, ajaklah dia keluar di akhir pekan. Jika menunda terlalu lama, dia akan benar-benar mengira kau suka wanita dan kau akan kehilangannya. Berkat permen sistem, penghasutan bekerja sangat baik. Dia mulai berpikir jika orang lain percaya
itu dia tidak peduli. Tapi jika dia mulai percaya, itu akan merusak segalanya. Dia mengirim pesan berkata itu masuk akal dan dia akan mencoba dan melihat apa yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, pemuda kita sedang kelelahan berlari di lintasan saat dia datang menyapanya selamat pagi. Hanli bertanya kabarnya, dan di saat yang sama berkata dia berpakaian rapi dan bertanya apakah akan pergi dengan Pang Ye. Dia menjawab tidak ada hubungannya dengan Pang Ye. Bertanya apakah dia sudah selesai lari dan ada ruang game baru serta apakah dia mau pergi bersamanya. Padahal, sang protagonis sendirilah yang menyuruhnya mengajaknya keluar, tapi sekarang dia pura-pura tidak tertarik. Hanli yang pura-pura tak acuh menyuruhnya mengajak Fei untuk pergi bersamanya. Dia berkata dengan malu bahwa Fei terlalu penakut jadi tidak akan berhasil dengannya. Memanggilnya sekali lagi, dia berkata ada beberapa hal yang tidak dia jelaskan dengan baik dan ingin bicara di jalan. Dia setuju pergi tapi berkata akan mengenakan biaya untuk waktunya. Tintin membalas, bertanya apakah biaya ruang game dan makan siang tidak cukup untuknya. Sang protagonis berkata itu hampir cukup, tapi menyuruhnya menunggu di sana selagi dia pergi mengganti pakaiannya. Tak lama kemudian, pemuda kita kembali berjalan menyusuri kota. Dia tiba-tiba memanggilnya, berkata ingin menjelaskan beberapa hal dan dia tidak mengerti alasan semua ini. Tintin merasa putus asa karena tidak tahu bagaimana harus bersikap dalam situasi ini. Untuk sejenak dia berpikir untuk mengaku, tapi dia bilang tidak begitu menyukainya. Pemuda kita bilang dia tahu, dan berkata dia pasti punya masalah dengan hubungannya dengan Pang Ye, jadi dia menyuruhnya jangan khawatir, bicara saja padanya dan dia akan memberinya beberapa tips. Dia mendekat ke arahnya untuk memukulnya, tapi dia memintanya tenang, karena tak perlu ada kekerasan. Lalu mereka sampai di tempat yang diinginkan Tintin, sebuah escape room. Protagonis internet telah memberinya tip, menyuruhnya membawanya ke escape room dan saat sesuatu terjadi, berpura-puralah takut dan lompat ke arahnya karena sisanya akan terjadi dengan sendirinya. Tapi gadis itu tampaknya benar-benar ketakutan. Hanli menyentuh punggungnya, dia berbalik dan merasa terkejut. Dia meminta maaf untuk itu tapi berkata dia penasaran karena tidak tahu apa yang ingin dia tanyakan. Dia menyuruhnya diam, bertanya apakah dia tidak tahu di mana mereka berada dan ini bukan saatnya membicarakan itu. Pada saat itu, baterai senter mati. Sesosok zombie gergaji mesin muncul di belakang mereka. Di luar di kantin, dia gemetar berkata itu sangat menakutkan. Pemuda kita bilang dia membicarakan Fei, tapi dia sendiri menderita lebih parah darinya. Dia berkata dengan malu bahwa dia tidak menyangka mereka merencanakan agar baterainya mati. Dia bertanya sekali lagi apa yang ingin dibicarakannya dan dia merasa sedikit malu. Dia menyadari ada banyak orang yang menonton dan berkata mengerti semuanya sekarang. Karena semua orang mengira dia lesbian, dia ingin pemuda itu pergi bersamanya untuk pura-pura tertarik padanya demi menjadikannya tameng. Sambil berdiri, dia meminta maaf tapi dia fokus pada kompetisinya, menyuruhnya melanjutkan permainannya. Tintin bingung, berkata dia benar-benar punya masalah tapi bukan untuk menjadikannya tameng. Dia mengerti siapapun yang mendekatinya atau Pang Ye akan terlibat dalam seluruh kekacauan ini, tapi Hanli bahkan tidak membiarkannya menjelaskan apapun. Namun, dia merasa kesal dan berkata dia akan menyelesaikan ini dengan seseorang yang dia panggil Pang Ye, bertanya apa yang dia lakukan, mengejek bahwa dia merindukannya karena sudah lama tidak bertemu dan dia lapar. Pang Ye marah karena dia menyebabkan semua kekacauan itu dan sekarang Tintin ingin merundungnya karena sendirian. Pang Ye memberikan senyum licik dan mengirim permintaan pertemanan kepada sang protagonis. Dia awalnya tidak mengerti, tapi segera berpikir bahwa mungkin sang ketua kelas menghubunginya. Rupanya dia ingin melibatkannya dalam semua ini untuk mengganggu Tintin. Pang Ye berkata mendapat kontaknya dari seorang teman dan bilang dia punya reservasi di restoran Jepang tapi temannya tidak bisa pergi. Lalu mengajaknya pergi bersamanya, berkata dia adalah orang pertama yang terlintas di pikirannya. Sang protagonis berkata tidak apa-apa, dia punya sedikit waktu luang untuknya. Gadis itu berpikir dia baru bertemu dengannya 2 kali tapi sudah jelas bahwa ketua kelas menyukainya. Jika dia mengganggu Hanli, tidak akan sulit untuk berurusan dengan ketua kelas yang gila itu. Namun, dia meminta maaf dan berkata hari ini tidak bisa karena dia sudah pergi ke estate game dengan seorang teman hari ini dan dia akan sibuk sampai malam. Jadi pertemuan ini tidak akan terjadi. Mendengar ini dia merasa tidak percaya bahwa dia menolaknya karena biasanya orang membatalkan segalanya untuk bicara dengannya. Dia menjawab tidak apa-apa dan mereka bisa mengatur hari lain. Tapi gadis itu menyadari saat dia teringat pemuda itu bilang pergi ke escape room dengan gadis lain. Berasumsi itu adalah ketua kelas. Dia pikir dia pasti menjadikannya tameng, tapi mengapa untuk mengalihkan perhatian orang? Pang Ye pasti tahu betul kenapa dia menambahkannya. Sementara itu sang ketua kelas memanggilnya untuk keluar. Dia menjawab bahwa dia malas dan tidak mau pergi, tapi berpikir bahwa ketua kelas ini sangat menyukai escape room karena dia bilang akan mengajak Pang Ye ke sana juga. Dengan wajah licik, dia merencanakan sesuatu. Kembali ke kamarnya, sang protagonis menerima pembayaran dari penerbit dan menginvestasikan poinnya ke pengalaman menulis. Dia sedang asik memikirkan bukunya saat Pang Ye mengirim pesan menanyakannya. Tiba-tiba kita berpindah ke restoran dan rupanya gadis itu meyakinkan sang pemuda, bahkan bertanya apakah mereka akan mabuk hari ini. Dia bilang mereka harus memanfaatkan waktu ini karena tidak setiap hari pemuda kita tersedia. Dia harus terus meminta dari bulan Oktober hingga awal November, hanya untuk membuatnya datang. Pemuda kita merasa agak malu, berkata dia sangat sibuk. Kenyataannya dia tidak ingin terlibat karena dia sudah menolak 2 kali. Jadi menolak untuk ketiga kalinya akan membuatnya tidak ingin berteman
dengannya lagi. Pang Ye bertanya apakah itu karena kompetisi yang dia persiapkan. Dia menjawab bahwa tepat sekali dan keadaan sangat sibuk. Dia memintanya untuk melupakannya agar tidak merusak suasana, bertanya apa pendapatnya tentang restoran itu. Sesuatu yang tampak seperti air kotor datang, tapi teorinya itu adalah minuman beralkohol. Sang protagonis berkata bahwa dengan kehadirannya tempat ini menjadi bersinar. Dia bilang dia mengerti mengapa gadis-gadis terus mengelilinginya karena dia selalu bicara dengan cara yang menarik. Pemuda kita merasa malu, berpikir bahwa gadis ini berada di level yang lebih tinggi dibandingkan yang lain dan dia tidak bisa bermain-main dengannya. Topiknya, nada suaranya, ekspresi yang dia buat, bahkan dengan keahlian psikologi level 3-nya pun tidak cukup. Pemuda kita beruntung karena pelayan datang tepat waktu membawakan kepiting yang semuanya terikat. Dia memperhatikan bahwa makanannya disiapkan dengan sangat baik. Namun, saat pemuda kita hendak makan, dia menyuruhnya menunggu agar dia bisa mengambil foto sejenak. Dia berpikir tidak masuk akal baginya untuk mengambil foto karena dia sangat kaya dan hal semacam ini sudah biasa baginya. Memahami situasinya, dia menduga ada niat lain di balik foto ini. Pang Ye mengunggah foto itu dan dia berkata tidak banyak menggunakan media sosial. Bertanya-tanya apakah dia menandainya di postingan itu. Di deskripsinya tertulis bahwa dia ada di restoran Owen Ball bersama teman sekelas. Di foto itu bukan hanya makanan, tapi ada dirinya dalam kualitas 4K. Dia tahu dia dipanggil ke sini untuk mengacaukan hidup sang ketua kelas yang malang, tapi dia malah masuk ke jebakan. Dia mengambil sebuah bola kecil dengan sumpit dan menyuruhnya menunggu. Tepat pada saat itu, sebuah suara muncul memanggilnya, Nana kecil, dan bertanya apakah dia makan di sini bersama teman-teman. Diduga suara itu adalah ayahnya dan bersamanya ada pamannya dan seorang penjaga keamanan. Pria tua itu berkata bahwa teman-temannya ada di sana karena mereka ingin minum air kotor dan makan kepiting terikat. Pang Ye berkata ibunya akan marah jika tahu dia keluar untuk minum. Dia mengalihkan pembicaraan dan memintanya memperkenalkan teman sekelasnya. Pemuda kita mengangkat tangan menyapa ayah Pang Ye. Dia memperkenalkan diri sebagai Han Li dari universitas. Ayahnya mendekat, bertanya apakah sang protagonis adalah teman sekolah karena ini pertama kalinya dia melihat Pang Ye pergi makan dengan seorang pria di sini. Mendengar ini, pemuda kita merasa malu. Pria tua itu tiba-tiba memberitahu sang protagonis bahwa dia mendukungnya 100% untuk berteman dengannya, dan kemudian jika kepribadian mereka cocok, keduanya bisa melanjutkan hubungan. Mendengar ini, Pang Ye mendorongnya menjauh, menyuruhnya pergi. Dengan senyum di wajahnya, ayahnya melambai pamit pada sang protagonis yang membalas isyarat tersebut. Dia bertanya apakah mereka akan lanjut makan. Dia duduk sambil menjawab, memangnya apalagi yang akan kita lakukan? Pemuda kita bertanya-tanya mengapa ayahnya begitu bersemangat. Mengalihkan pembicaraan, Han Li bertanya apa pekerjaan ayahnya. Pang Ye tidak suka dia memanggilnya ayah tapi sang protagonis menjawab bahwa dia hanya bercanda. Dia bilang bahwa jika dia pergi ke sana dan memanggil pria tua itu ayah, dia akan memberitahu Han Li apapun yang dia mau. Dia menerima tantangan itu. Dengan putus asa dia bertanya apakah pemuda kita tidak punya tata krama. Pang Ye berkata dia akan menjelaskan agar dia tidak melakukan sesuatu yang gila. Ayahnya ada di dewan sekolah tapi dia tidak melakukan apapun terkait sekolah. Mereka bicara sedikit dan sang protagonis bertanya mengapa dia mengambil jurusan hubungan internasional. Pang Ye berkata dia tidak mau, tapi keluarganya tidak membiarkannya di jurusan lain karena mereka ingin dia dekat. Dia menjelaskan kepada sang protagonis bahwa sepertinya keluarganya punya bisnis penting, tapi mereka tidak mempercayainya karena menganggapnya bodoh. Jadi keluarga hanya ingin dia kuliah sebentar, mencari seseorang dan menikah agar tidak mengacaukan bisnis keluarga. Tapi sang protagonis yang tahu kepribadiannya, tahu bukan itu yang dia inginkan. Pada saat itu, seseorang datang bertanya apakah Pang Ye tidak mencintainya lagi karena tidak mengajaknya makan. Itu adalah sang ketua kelas yang langsung menempel pada Pang Ye. Sang protagonis tahu itu semua acting. Dia yakin Tintin melihat postingan di media sosial dan langsung datang berlari. Pang Ye tampaknya tidak menikmati hal itu, tapi di saat yang tepat seseorang muncul mengatakan bahwa ayah Pang Ye memanggilnya untuk bicara. Mendengar ini, kedua gadis itu bertanya-tanya apa urusannya dengan pemuda kita. Saat dia naik ke atas, sang protagonis berpikir pria itu akan bicara padanya tentang putrinya yang terlibat dengan wanita. Namun, dia berkata tidak tahu kemana pembicaraan ini akan mengarah. Di depan pintu sebelum masuk, dia mendengar ayah Pang Ye berkata dia pikir putrinya pintar, tapi menyerahkan seluruh perusahaan kepadanya akan sulit. Tapi jika dia bisa menemukan suami yang bertanggung jawab, mungkin bersama-sama mereka bisa mengambil alih perusahaan. Pemuda kita terpaku, bertanya-tanya apakah sang ayah berencana menyerahkan seluruh perusahaan kepada sang menantu. Secara licik dia berkata ini adalah kesempatan yang sangat langka dan akan bodoh jika tidak memanfaatkannya. Beberapa waktu kemudian, pemuda kita muncul membuka pintu memanggil Tuan Paman. Melihat alkohol di tangan sang protagonis, sang paman terkejut. Han Li berkata dia tidak ingin muncul dengan tangan hampa dan juga ingin berterima kasih atas keramahannya. Sang protagonis berkata dia yang akan melayani karena dia tahu etiket dengan sangat baik karena keluarganya sangat keras saat dia masih muda. Sang protagonis menyajikan anggur dengan sempurna dari ketinggian dan kepada orang-orang dalam urutan yang benar. Pria itu berpikir pemuda ini punya etiket yang luar biasa. Dia pasti punya keluarga yang sangat spesial di belakangnya. Sang ayah bertanya apakah sang protagonis berasal dari sini karena aksennya. Dia bilang tidak. Dia berasal dari Dream City tapi dia baru saja tiba di ibu kota dan memutuskan tinggal di kampus untuk beradaptasi. Sang paman mengungkapkan dia tidak memanggil mereka untuk sesuatu yang spesifik. Hanya saja Pang Ye tidak sering keluar dengan laki-laki dan jika dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, mengajaknya ke mall untuk mengobrol, itu akan bagus. Memberitahunya jangan khawatir karena dia akan membayar semuanya. Han Li berterima kasih, mengerti dengan jelas bahwa sang ayah sedang mencoba menjodohkan seseorang untuk mengurus perusahaan. Pemuda kita, dia mengatakan dia menggunakan seluruh waktu luangnya untuk belajar sehingga tidak punya banyak waktu untuk
pergi bersamanya. Ia memberitahu ayahnya agar tidak khawatir karena Pang Ye sangat suka pergi keluar dengan teman-temannya sampai-sampai salah satunya baru saja datang untuk mengobrol dengannya. Tuan Pan terkejut dan berkata dia mengerti mengapa Pang Ye tidak datang ke lantai atas, tetapi dia mengenal banyak teman putrinya dan bertanya siapa gadis itu. Protagonis kita menjawab bahwa itu adalah ketua kelas, Tinton. Ayahnya menyuruhnya kembali ke bawah dan makan bersama Pang Ye karena dia yang akan membayar semua pesanan mereka. Protagonis berpamitan dan pria malang itu menjadi putus asa, mengatakan dia harus pergi melihatnya sendiri. Paman-pamannya memintanya untuk tenang karena jika dia turun, dia akan menakut-nakuti anak-anak di bawah. Ketua kelas sedang bergelayut pada Pang Ye. Dia bertanya apa yang diinginkan ayahnya dari pria itu. Anak laki-laki kita mengatakan tidak ada apa-apa, dia hanya memintanya untuk menjaga putri kesayangannya. Ketua kelas yang gila itu berkata protagonis tidak perlu menjaganya karena dia sendiri yang akan menjaganya. Dia ingin tahu mengapa dia datang menemui Pang Ye. Bertanya apakah dia tidak tahu tentang hubungan mereka. Hamli bertanya apa yang dia bicarakan karena dia datang untuk makan gratis, tetapi dia ingin tahu mengapa Tinton muncul di sana. Dia bilang dia ingin makan kepiting enak dan bahwa ini adalah satu-satunya tempat. Protagonis tahu itu tidak benar, dia hanya datang ke sana untuk mengawasinya. Pang Ye lelah dengan situasi ini, dia mengatakan Tinton harus berhenti melakukan ini karena dia tidak mengundangnya, jadi dia harus membayar makanannya sendiri. Tinton berkata dia akan tetap membayar karena dia baru saja menerima uang sakunya. Protagonis melihat ayah. Pang Ye turun dari tangga dengan gemetar. Saat ini ketua kelas sedang berbicara dan meminta mereka untuk menghabiskan kepitingnya dengan cepat agar dia tidak bertemu dengan keduanya. Protagonis mencoba dengan segala cara untuk menyela situasi tersebut. Dia sudah berpikir untungnya ayah Pang Ye tidak memiliki tekanan darah tinggi karena dia berkeringat deras. Anak laki-laki kita merenung bahwa hubungan mereka di meja makan sangat mesra. Pang Ye bertanya mengapa dia mengedipkan mata padanya tanpa mengetahui artinya. Ayahnya menenangkan diri dan mengamati bahwa mereka tampak sedang menggoda. Dia bertanya tentang pembicaraan, sekali pukul 2 ekor burung mati, dan apakah ini cara anak muda zaman sekarang menyelesaikan masalah cinta mereka. Tinton yang memprovokasi, mengira dia sedang bercanda dengan Pang Ye. Dia bertanya apa perlunya seorang pria dan jika dia belum cukup. Dia menyebutkan keterampilannya dengan mainan-mainan itu dan mengklaim mereka bisa menanganinya, menonjolkan keterampilannya sendiri. Ayahnya tidak mengerti apa artinya ini. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan bahkan pingsan. Seorang paman harus menahannya, mengepalkan tinjunya dan menenangkan diri karena mereka masih memiliki anak muda itu. Jika dia bisa memperbaiki negosiasi ini, dia bisa meminta apapun yang dia inginkan. Pang Ye menyuruh ketua kelas untuk meminta Vi melakukan hal-hal itu bersamanya karena dia tahu dia akan menyukainya. Meskipun begitu, dia bertaruh bahwa Vi akan lebih memilih menikahi Hanli jika dia memintanya. Ayahnya salah paham dengan situasi ini. Dia mengira Pang Ye memanggil protagonis untuk memutuskan hubungan antara dia dan ketua kelas, memutuskan bahwa dia harus terlibat. Dia mendekat dan bertanya bagaimana makanannya. Pang Ye menanggapi dengan bertanya mengapa dia datang ke sana, menyebutkan dia mendengar bahwa teman baru Pang Ye juga datang. Dia berkata dia datang untuk menemui semua orang termasuk Tinton. Dia menyapa Paman Pan. Protagonis mengerti bahwa gadis-gadis itu tidak tahu mengapa Tuan Pan ada di sana. Menunjukkan Li, sang ayah menjelaskan bahwa Pang Ye agak tertutup dan tidak punya banyak teman yang cocok dengannya. Dia berkata protagonis dan Tinton adalah anak-anak yang hebat dan mengundang mereka untuk mengunjungi rumah mereka di masa depan jika mereka memiliki akhir pekan luang, berjanji untuk menyambut mereka dengan senang hati. Pang Ye mulai merasa ada yang tidak beres. Ayahnya selalu ketat dengan anak laki-laki manapun. Dia bertanya mengapa dia begitu mengundang Hanli dan apakah ada sesuatu yang istimewa darinya. Melihatnya tersenyum konyol mengganggu Pang Ye. Dia bertanya-tanya mengapa protagonis tersenyum dan apa yang ayahnya lihat dalam dirinya. Pang Ye tidak melihat sesuatu yang luar biasa dan memutuskan dia akan mencari tahu apa yang begitu istimewa darinya. Kembali ke rumah, teman-teman protagonis semua ada di kamar. Dia berkomentar bahwa dia terkejut melihat mereka ada di sana, atau tidak. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa dia sedang menunggunya untuk mengatakan sesuatu. Rupanya seorang pria bernama Dan Zahal, salah satu dari 3 orang terkaya di universitas dan pengagum nomor 1 Pang Ye, tiba-tiba muncul dan menanyakan informasi tentang dia. Protagonis berterima kasih atas informasinya dan teman-temannya pergi. Kembali ke komputer, dia mentransfer uang ke Tinton yang terkejut dengan jumlahnya. Dia menjelaskan bahwa novelnya berjalan dengan baik. Ketua kelas bertanya apakah mereka akan terus menghasilkan uang sebanyak itu bulan depan. Dia berkata dia ingin menghasilkan banyak uang. Dan dia bertanya mengapa. Tinton mengungkapkan bahwa seorang wanita kaya tertarik pada pria yang dicintainya dan menghabiskan lebih dari 3.000 untuk kepiting bersamanya. Protagonis bertanya apakah dia takut wanita itu akan menggunakan uang untuk memenangkan hatinya dan dia membenarkannya karena mustahil secara finansial. Dia menyarankannya untuk menggunakan kecantikannya untuk bersaing. Keesokan harinya, semua orang di universitas terkesan dengan perubahan ketua kelas. Anak laki-laki kita memujinya, mengatakan dia tampak dalam suasana hati yang hebat dan bertanya apakah dia mendapatkan apa yang diinginkannya dengan Pang Ye hari sebelumnya. Tinton menanggapi dengan kesal, mengatakan dia tidak berdandan untuk protagonis jadi dia harus berhenti menatapnya. Dia tertawa dan mengomentari gaya elegan barunya. Saat itu, profesor memasuki ruangan dan mengumumkan kompetisi besar yang telah dipersiapkan oleh protagonis. Di babak penyisihan, mereka akan memiliki akun uji untuk mengelola dana investasi dan membeli saham. Mereka yang melaju ke tahap utama akan mengelola 300.000 dan para finalis akan memiliki akun dengan 1 juta, menyimpan keuntungannya. Gadis-gadis itu sekarang menginginkan bantuan protagonis karena tahu dia sudah lama belajar untuk ini. Siapa yang tidak menyukai situasi ini adalah pria berambut panjang yang menonton dari jauh dengan kesal. Protagonis ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, sekitar waktu inilah Vi mulai dekat dengan
dengan pria berambut panjang yang finish di 20% teratas kompetisi, tetapi kali ini dia berjanji akan berbeda. Ketua kelas menantang protagonis, ingin melihat apakah semua waktu yang dia investasikan untuk belajar itu sepadan. Dia mengusulkan taruhan untuk melihat siapa yang lebih untung dari investasi. Tinton menganggapnya konyol karena profesor selalu memujinya dan dia sudah lama belajar. Kelas menyarankan agar dia mendapatkan keuntungan 20%. Dia setuju dengan keuntungan itu dan menerima taruhan karena merasa tidak bisa dipermalukan di depan semua orang. Dengan percaya diri, protagonis menerima taruhan itu. Dia percaya bahwa berdasarkan kehidupan masa lalunya, dia bisa memberikan keuntungan 80% dan tetap menang. Yunyun bertanya apa taruhannya. Ketua kelas dengan keuntungan itu membiarkan dia memilih apa yang akan dipertaruhkan. Henley mengatakan jika dia menang, dia bisa meminta apapun, dia akan mematuhinya selama itu dalam kemampuannya. Namun, jika dia menang, dia harus memaafkannya tanpa syarat suatu hari nanti di masa depan tidak peduli apa yang terjadi. Tinton bertanya apa rencananya. Anak laki-laki kita mengatakan tidak ada yang besar, hanya sesuatu yang sederhana seperti dia pergi kencan dengan gadis yang menarik. Kelas bingung, bertanya apa logikanya dan apakah mereka memiliki hubungan. Tinton penasaran dan bertanya apa yang dia bicarakan, mengatakan siapa yang dia kencani adalah masalahnya. Protagonis mengatakan tidak apa-apa dan bertanya apa yang ingin dia pertaruhkan. Dia menanggapi bahwa jika dia kalah, dia dilarang berkencan dengan siapapun selama 4 tahun dia di sekolah. Protagonis menerima tetapi berpikir dia sedang menggali kuburannya sendiri dengan taruhan ini. Yunyang berkomentar bahwa itu berlebihan, bertanya bagaimana dia akan bertahan 4 tahun seperti itu. Teman sekelas berpikir itu bukan ide yang buruk karena dengan dia keluar dari permainan, segalanya akan membaik. Rencana Tinton sederhana, dia belum memutuskan jadi dia akan membuatnya terkunci. Janji dibuat di depan semua orang dan setelah itu Yunyang mengundang protagonis untuk makan. Dalam perjalanan dia bertanya apakah setelah makan dia bisa berjalan-jalan di taman bersamanya. Protagonis menolak, mengatakan dia tidak sedang ingin. Yunyang mencoba menjadi imut, mengatakan dia mengerti apa yang sedang terjadi karena dia khawatir tentang kompetisi. Dia sedih tetapi mengatakan dia akan selalu menunggunya. Protagonis menyebutnya tidak jujur, mengatakan jika dia tidak mengenalnya dari kehidupan masa lalu, dia akan termakan tipuan itu. Dia pikir semua cintanya karena dia percaya dia berasal dari keluarga kaya dan jika dia tahu dia miskin, segalanya akan berubah dalam sekejap. Dia mengabaikannya dan berjalan pergi. Yanyung berkomentar bahwa sikap ini menunjukkan dia pernah patah hati. Dia percaya kamu pasti takut seseorang akan menyakitinya lagi dan bergelayut di lengannya, bertekad untuk menghangatkan hatinya. Protagonis merasa aneh karena bahkan setelah menegurnya, dia tampak lebih bersemangat. Waktu berlalu, hari-hari berlalu dan akhirnya hari kompetisi tiba. Profesor duduk di ruangan dan protagonis membuka laptop. Semua orang siap untuk mulai berinvestasi. Ketua kelas tampaknya melakukannya dengan baik yang mengesankan protagonis. Semua orang ingin tahu apa yang akan dia beli. Dia mengambil foto dan menunjukkan bahwa dia membeli satu saham. Protagonis menaruh semua investasi virtual ini hanya ke dalam satu saham yang membingungkan semua orang karena dia selalu mengajar untuk tidak melakukan itu. Mereka bersikeras dia menjelaskan dan dia mengirim teks yang sangat panjang karena itulah yang dia pikir akan berhasil. Keesokan harinya, protagonis tiba, menyindir Tinton dengan bertanya bagaimana investasinya. Dia menjawab bahwa dia hanya memenangkan satu pertempuran dalam perang ini dan masih banyak yang akan datang. Dia mengundangnya untuk makan sesuatu dan bersantai tetapi dia mengatakan tidak bisa karena harus memantau investasi. Protagonis pikir dia ingin makan ketika Pangye dari jauh memanggilnya dengan antusias dan dia tahu sesuatu akan terjadi. Seorang teman bertanya apa yang protagonis inginkan dan dia menjawab bahwa apapun akan dilakukan. Seorang pria menyeringai, mengidentifikasinya sebagai Hanli. Dia menyadari bahwa Pangye mencoba menimbulkan masalah baginya. Pria itu berkomentar bahwa protagonis miskin dan tidak punya sesuatu yang istimewa. Pangye mengatakan itu kasar tetapi pria itu bersikeras dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Protagonis ingat bahwa dia selalu punya banyak pengagum di kehidupan masa lalu dan bertanya-tanya mengapa dia membawa seseorang untuk digunakan sebagai perisai guna mengganggunya. Dia menyimpulkan bahwa pria itu pasti dan sah. Pria itu memberitahu Pangye bahwa berinteraksi dengan seseorang seperti protagonis akan menurunkan status sosialnya dan juga bahwa dia membuatnya menunggu lama. Pangye berpura-pura tidak mengerti, setuju bahwa dia butuh waktu lama untuk menerima undangan makan lobster tetapi membela bahwa dia bekerja keras. Pangye berpikir bahwa karena dia tidak bisa bersaing melawan ketua kelas, dia akan menimbulkan masalah bagi protagonis. Mengingat bahwa dia bercanda dengannya dan bahkan makan gratis. Dia juga tidak mengerti mengapa ayahnya terus menyuruhnya untuk berbicara dengannya. Protagonis menepuk kepalanya sambil meminta maaf yang membuatnya malu. Dia mengatakan untuk tidak menunggunya lain kali dan mendengarkannya. Pangye bingung dengan keberaniannya tetapi dia tidak bisa memarahinya karena dia sendiri yang mengundangnya. Dia berpikir bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan menjadi bahan tertawaan dan dia akan mencoba menggunakan ini untuk keuntungannya di masa depan. Dia memutuskan untuk menggunakan kartu terkuatnya, teknik tatapan diam yang menuduh, percaya bahwa dengan menatap protagonis selama 10 detik dia akan meminta maaf. Namun, protagonis menganggapnya konyol, tidak mengerti mengapa itu tidak berhasil. Pangye bertanya-tanya mengapa teknik yang selalu berhasil sejak kecil tidak memberikan efek apapun sekarang. Di sisi lain meja, pria pencemburu itu marah. Dia kesal pada protagonis karena meletakkan tangannya di atas kepala Pangye. Pria itu berpikir bahwa dia benci disentuh dan bertanya-tanya hubungan macam apa yang mereka miliki. Pangye membetulkan rambutnya dan berkomentar bahwa kamu tidak boleh menyentuh kepalanya seperti itu karena itu mengacaukan gaya rambutnya. Saya pikir bahwa mengacaukan gaya rambutnya seharusnya menjadi
menjadi alasan untuk teguran yang jauh lebih besar. Dia kemudian menyapa protagonis yang menatap balik dan menyarankan mereka harus pergi minum suatu hari nanti. Sha sedikit terkejut, setuju bahwa mereka bisa. Di bab selanjutnya, Pang Ye kembali ke rumah, merenungkan bagaimana terlahir di keluarga kaya membuat banyak orang iri padanya. Dia berpikir bahwa memiliki begitu banyak kekuatan terkadang menciptakan situasi aneh di mana orang selalu meminta bantuannya. Dia ingat apa yang selalu dikatakan ayahnya, bahwa orang pintar menjauh dari mereka yang memiliki perbedaan finansial yang signifikan karena orang kaya tidak membutuhkan bantuannya untuk apapun dan yang paling miskin hanya menginginkan bantuannya. Dia meninju bantal dengan kesal pada protagonis, berpikir bahwa pertama kali mereka berbicara itu mulus, tetapi sekarang dia suka mempermalukannya. Saat itu, temannya berlari ke kamar menatakan dia perlu melihat sesuatu. Peringkat kompetisi kelas telah keluar hari itu. OSIS membandingkan semua siswa terbaik dan membuat daftar. Teman itu bertanya apakah Pang Ye percaya Han Li ada di daftar. Pang Ye bertanya apakah berada di posisi ke-9 itu bagus. Teman itu berkata dia tidak hanya bagus tetapi mungkin seorang ahli. Ekspresi Pang Ye berubah, menjadi penasaran bertanya apakah dia benar-benar sehebat itu. Teman itu membenarkan dan bertanya mengapa. Pang Ye menjawab tidak ada apa-apa, tetapi jika dia sehebat itu, kamu akan membantunya. Sementara itu, pria berambut panjang itu merasa puas. Dia memiliki hari investasi yang baik hari sebelumnya dan semua orang memujinya. Vi mengumumkan bahwa semua orang harus melihat forum karena peringkat umum nasional sedang diperbarui. Protagonis yang lelah memasuki ruangan tetapi memperhatikan semua orang menatapnya. Sebuah pengumuman dibuat untuk seluruh sekolah menginformasikan bahwa Han Li dari Departemen Keuangan berada di peringkat ke-7 nasional. Semua guru dan staf memberinya selamat. Merasa tidak nyaman, dia mengatakan dia lupa bahwa peringkat diperbarui seperti itu, tetapi baru hari ketiga jadi ini waktu untuk ucapan selamat. Namun, kelas mengelilinginya dan Yunyum berkomentar bahwa ketua kelas akan kalah taruhan. Protagonis mengatakan dia pikir tidak karena dia telah melihat saham Yan. Ketua kelas beli dan tahu itu akan naik lagi. Namun, dia tiba dan mengungkapkan bahwa dia telah menjualnya di pagi hari. Mendengar ini, protagonis terkejut dan bertanya apa yang dia bicarakan. Dia mengungkapkan bahwa dia menjual sahamnya sebelum kemarin dan apa yang dilakukan si itu, dia tidak menghasilkan sebanyak dia tetapi dia mendapat untung besar. Protagonis pikir dia licik, menyadari dia hanya menyaling sahamnya. Kemudian dia sedang berjalan ketika ketua kelas mendekat, bergelayut padanya. Anak laki-laki kita bertanya apa yang dia inginkan dan apakah dia mencoba meniru segalanya untuknya lagi. Dia menjawab bahwa sekarang setelah dia menetapkan standar untuk kelas, sebuah tiruan tidak ada salahnya. Mereka melihat poster dengan pesan yang sama dengan pengumuman tetapi ditulis, siswa yang penasaran bertanya siapa Han Li ini dan mengeluh bahwa sekolah melebih-lebihkan dengan menghargai hadiah yang tidak berarti. Ketua kelas sangat marah, siap melawan semua orang. Beberapa siswa mengenali ketua kelas dan mengira dia telah mengubah seleranya. Dia mengepalkan tinjunya siap memukul, tetapi siswa itu lari karena mengira dia gila. Protagonis menepuk kepalanya, menyuruhnya untuk tidak khawatir ketika orang berbicara buruk tentangnya karena dia tidak peduli dengan hal-hal itu. Ketua kelas marah, menyuruhnya untuk menjauhkan tangannya dari kepalanya. Pada saat itu menjadi jelas bahwa itu adalah Pang Ye yang menggunakan pengaruh ayahnya untuk membuat sekolah mengumumkan dan memasang poster. Dia punya rencana dengan ini, semua departemen lain akan mengawasinya sekarang. Dua hal bisa terjadi, entah dia akan melakukannya dengan baik sampai akhir, dan mendapatkan ketenaran atau dia akan membuat kesalahan dan kehilangan reputasinya. Teman-teman protagonis memasuki ruangan dan menawarkan sesuatu untuk dimakan yang langsung dia tolak. Mereka sedang berbicara dan salah satu dari mereka berkomentar bahwa sekolah menerbitkan ini tentang Han Li begitu awal akan menyebabkan iri pada semua orang. Teman berkacamata mengatakan itu bahkan bukan masalah terbesar karena dengan hasil yang belum final dan semua haid ini, tekanan padanya akan meningkat banyak. Protagonis terkejut dengan persepsi temannya, berpikir bahwa jika dia berkinerja buruk dia akan dipermalukan tetapi dia yakin dia akan membuat kesalahan. Mengamati waktu pembukaan pasar saham, dia pikir itu akan segera dimulai dan dia akan menang dengan sempurna. Beberapa waktu kemudian, protagonis pergi ke ruang guru dengan ketua kelas dan menerima penghargaan. Saat mereka kembali ke ruang kelas, semua orang bertepuk tangan untuk mereka berdua. Dengan tips yang diberikan anak laki-laki kita, Tinton berakhir hanya 1,2% di belakangnya. Berkeringat, dia menyarankan membatalkan taruhan untuk saat ini. Duduk di kursinya, protagonis bertanya mengapa dia ingin membatalkan taruhan. Tinton menanggapi bahwa dia menyadari dia terlalu percaya diri dan bahwa mereka berada di level yang benar-benar berbeda. Dia pikir dengan keterampilannya saat ini, taruhan itu adalah eksekusi publik. Kembali ke kamarnya, protagonis memperhatikan bahwa semua orang di obrolan memintanya untuk tips, ingin tahu apa yang dia lakukan. Tiba-tiba profesor menyerbu masuk ruangan dengan direktur Departemen Keuangan. Protagonis terkejut dengan jumlah orang di ruangan itu dan profesor memuji kemuliaan yang dia bawa ke sekolah dengan tulus berterima kasih padanya. Ketua OSIS dan Menteri Vivi juga hadir, memuji anak laki-laki kita. Semua orang ingin mewawancarainya tetapi pertama-tama protagonis ingin meminta sesuatu, menunjukkan kesulitan. Protagonis menolak manfaat yang ditawarkan oleh direktur, berpikir dia tidak memiliki masalah saat ini dan tidak membutuhkan semua itu terutama jika kinerjanya luar biasa. Namun, dia bertanya-tanya apakah mereka mencoba menyuapnya dengan manfaat kecil ini. Setelah perpisahan, anak laki-laki kita kembali ke kamarnya dan didekati oleh Vivi yang menyarankan bertukar kontak. Dia setuju untuk bertukar kontak tetapi
tetapi memperingatkan bahwa dia tidak banyak membaca pesan. Sementara itu, pria yang bersama Han Li pergi berbicara dengan direktur sekolah, memintanya untuk melihat proposal yang dibuat untuk protagonis dan menandatangani dokumen tersebut. Direktur terkejut mengetahui bahwa Pang Ye memintanya untuk mengawasi anak laki-laki kita. Setelah menandatangani dokumen, pria itu senang berpikir ini akan membantu protagonis menerima promosi juga. Direktur kemudian memutuskan untuk menyampaikan berita itu kepadanya dan memanggil Pang Ye. Dia berterima kasih padanya atas rekomendasi itu dan mengatakan mereka akan menginvestasikan banyak sumber daya pada anak laki-laki kita sambil memprovokasi Pang Ye, mengatakan anak laki-laki itu tidak akan terlihat jika dia tidak memberitahu mereka. Pang Ye frustrasi, menyadari rencananya untuk menyakiti protagonis menjadi bumerang. Saat dia di kamar, orang-orang yang datang untuk berbicara dengannya sudah memarahinya. Lelah dengan ini, dia pergi untuk berjalan-jalan, meratapi bahwa tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Ketika dia sampai di rumah, pelayan memberitahunya bahwa ayahnya mencarinya, meninggalkannya dengan perasaan buruk. Ketika dia sampai di sana, dia bertanya bagaimana hubungan dengan teman sekelasnya akhir-akhir ini. Tiba-tiba kita berteleportasi ke ruangan tempat protagonis memanfaatkan waktu untuk menulis beberapa bab novelnya sehingga ketika kompetisi kembali, dia akan menyiapkan segalanya. Ketika dia menerima pesan dari gadis dari awal, dia bertanya apakah dia ada di departemen keuangan sekolah ini. Protagonis menjawab bahwa dia ada di sana tetapi ingin tahu mengapa dia bertanya. Dia pikir sudah lama sejak mereka berhubungan karena dengan rutinitas yang berbeda, terkadang itu tidak terelakkan, itulah sebabnya hubungan jarak jauh tidak bertahan lama. Gadis itu ingin tahu siapa orang dari departemen keuangan nomor 1358. Anak laki-laki kita bertanya apakah dia berpartisipasi dalam kompetisi ini juga. Dia mengatakan teman-temannya berpartisipasi hanya untuk bersenang-senang tetapi akhirnya dikalahkan sejak awal. Namun, temannya menyebutkan bahwa seorang jenius muncul di sekolah itu dan dia ingin tahu siapa itu. Protagonis mengatakan dia hanya mengingatnya karena seseorang di kelasnya dan bahwa dia benar-benar tidak punya hati. Gadis itu menanggapi bahwa itu salahnya karena selalu sibuk. Dia berkomentar bahwa saudara teman baiknya tinggal di daerahnya dan dia akan mengunjunginya dengan temannya akhir pekan ini. Gadis itu bertanya apakah mereka bisa bertemu. Dalam pikirannya, protagonis mengatakan dia merindukannya. Namun, dia sedikit khawatir karena dia telah banyak berubah sejak terakhir kali dia melihatnya. Tapi meskipun sulit dijelaskan, dia akan menemukan jalan. Berpikir bahwa jika dia tidak datang itu akan lebih baik, tetapi tidak ada tempat untuk lari. Dia hanya akan memanfaatkannya sebaik mungkin untuk bersenang-senang. Kembali ke rumah Pang Ye, ayahnya memanggilnya. Dia berbalik dan mengatakan dia sangat lelah hari ini dan bertanya apakah mereka bisa membicarakannya besok. Ayahnya mengatakan ya dan mereka akan bicara nanti, tetapi saat itulah ibunya tiba. Ibu bertanya apakah dia lelah dan apakah terlalu banyak stres atau jika dia memikirkan seseorang. Ibu mengatakan buruk untuk menyimpan sesuatu di dalam dan memintanya untuk berbicara karena dia akan memberinya saran. Pang Ye menanggapi dan itu tidak banyak, tetapi dia sudah mulai bertanya-tanya mengapa mereka berdua muncul begitu saja. Entah dari mana. Dia mengatakan mereka berdua berkomentar tentang temannya dan bertanya apa yang terjadi. Ayah menjelaskan bahwa dia telah berdagang di pasar saham akhir-akhir ini tetapi kehilangan uang. Gadis itu mengatakan dia mendengar bahwa hanya tersisa uang receh di akun sahamnya dan bertanya mengapa. Dia mulai berpikir tentang investasi dan Han Li. Tuan Pan mengatakan dia kehilangan segalanya dan banyak dimarahi oleh ibunya tetapi paman Za mengatakan bahwa seorang siswa di sekolahnya berkinerja sangat baik dalam kompetisi dan bahwa dia bahkan kenalannya. Ayah bertanya apakah dia bisa mengundangnya untuk datang dan mengajar satu atau dua hal. Ibu mengatakan kepalanya sakit saat melihat investasi ayahnya dan bahwa dia perlu membantu dan bahwa jika anak laki-laki kita begitu baik mereka mungkin akan membiarkannya mengelola akun. Pang Ye tampak terkejut. Ibu memberitahunya untuk tidak takut, mereka akan menjaganya. Gadis itu mulai berpikir ada yang salah dan bertanya-tanya apakah mereka pikir dia bersama Han Li. Dia berdiri dan mengatakan itu mustahil. Ibu bertanya mengapa dan Pang Ye menanggapi bahwa anak laki-laki kita masih sangat muda dan bahwa mustahil baginya untuk begitu terampil. Selain itu, tidak pantas baginya untuk mengundang anak laki-laki di rumahnya. Ibu menyarankan dia mungkin setuju dan bertanya mengapa dia tidak bertanya juga. Menyarankan agar dia mengundang teman sekelas untuk ikut bersamanya. Ibu memutuskan dan bertanya apakah dia bebas besok malam karena mereka akan menyiapkan makan malam untuk semua orang. Melihat tidak ada jalan keluar, Pang Ye setuju. Ayah dan ibu terus berbicara di ruang tamu, menginginkan dia untuk bergaul dengan baik dengan protagonis dan mungkin perlu memberikan sedikit dorongan. Keesokan harinya, protagonis bangun jam 8 pagi dengan lelah dan sudah ada pesan dari Pang Ye. Dia mengatakan bahwa ayahnya mendengar tentang dia memenangkan kompetisi dan ingin mengundangnya untuk membantu investasi dan bahwa itu akan besok pukul 6 sore. Protagonis memperhatikan bahwa nadanya tampak marah dan bahwa ini sangat mendadak, menunjukkan itu adalah ide pria tua itu. Dia mengirim pesan mengatakan mengerti. Pang Ye mengatakan dia tidak mengerti apa-apa. Dia bilang dia akan mengundang ketua kelas juga dan menyarankan mereka mengatur waktu untuk bertemu. Protagonis terkejut bahwa dia mengundang Tinton dan menyadari ada sesuatu yang terjadi. Pada saat itu, dia menerima pesan dari seorang gadis mengatakan mereka sedang dalam perjalanan. Di tengah kota, ia mengajak Han Li makan bersama sambil bercerita bahwa si jenius pemenang kompetisi itu adalah temannya, menegaskan kedekatan mereka. Tiba-tiba, ia mengabarkan kakaknya akan datang, dan gadis itu menyebut protagonis kita juga sudah sampai. Han Li muncul, dan mendengar suara yang tak asing, si gadis menoleh dan terpana melihat penampilannya yang kini terlihat berbeda. Ia berkomentar seolah Han Li telah mengganti kepalanya, namun Han Li menjawab bahwa
bahwa ia hanya mengganti potongan rambutnya. Gadis itu kegirangan. Meski dulu ia bilang Han Li jelek, sepertinya saat itu Han Li hanya bengkak akibat luka-luka sehingga ia tak melihat dengan jelas. Temannya yang berada di samping memperkenalkan diri sebagai sahabat sekaligus teman sekamar Jing Xiang. Han Li merasa malu saat seseorang datang memanggil. Suara itu memanggil Yang Fei dan mengeluh telah menunggu lama, yang ternyata berasal dari teman sekelas si protagonis. Teman sekelas itu tak percaya melihat Li ada di sana sambil memegang tangan saudarinya. Sang kakak menyuruhnya mendekat dan memperkenalkan Han Li kepada adiknya, Jin Yu. Han Li merasa ini sebuah kebetulan yang aneh, sementara sang kakak heran melihat mereka saling menatap satu sama lain. Teman tersebut menyarankan agar mereka segera makan karena sudah lapar sebelum lanjut berkenalan. Sang kakak menyerahkan tas kepada Han Li tanda ia mempercayainya, namun Jing sama sekali tidak suka. Ia mulai membayangkan masa depan yang kelam di mana saudarinya akan menikahi seorang pria gila, sebuah perjodohan yang sangat tidak ia setujui. Jing pun berteriak marah pada protagonis. Jing bertanya apa tujuannya mendekati saudarinya dan bahkan memanggilnya kakak ipar, yang memicu tawa semua orang di sana. Han Li sama sekali tidak mengerti situasinya. Sang kakak memukul kepala adiknya, lalu mereka pergi mengambil makanan. Saat Han Li dan gadis itu mencari meja, tiba-tiba si gadis tersandung dan jatuh tepat di pangkuan Han Li. Di saat yang sama, Yuna melihat mereka. Yuna merasa seperti sedang melihat pacar asli Han Li yang sebenarnya. Ia mendekat dan bertanya siapa teman Han Li tersebut, berkomentar bahwa gadis itu terlihat berbeda dan ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Han Li menjawab bahwa dia adalah teman sekolahnya. Yuna langsung menyimpulkan bahwa gadis itu pasti seseorang yang pernah dikencani Han Li saat sekolah dulu. Ia memuji kecantikan gadis itu dan heran mengapa Han Li tidak mengenalkannya. Han Li tidak terlalu suka dengan arah pembicaraan ini dan Yuna menyadari situasinya. Meski tubuh gadis itu mungkin tidak semenonjol dirinya, aura yang dipancarkannya sangat sempurna untuk menjadi cinta pertama. Yuna bertanya mengapa Han Li tidak memperkenalkannya, namun gadis itu langsung memperkenalkan dirinya sendiri. Ia berkata namanya adalah Yunian, teman sekelas sekaligus teman baik Han Li, lalu menanyakan nama gadis itu. Gadis itu menjawab namanya adalah Shenyang dan menyebut bahwa Han Li cukup populer karena ia takut pria itu tidak bisa beradaptasi. Yuna kemudian membeberkan rahasia protagonis, menyebut bahwa Han Li sangat lihai menjadi sahabat bagi semua gadis di kelas, bahkan si ketua kelas pun sangat menyukainya. Shen bertanya apakah itu benar dan mencubit Han Li sambil bercanda bahwa ayahnya pun berkata demikian. Shenyang kemudian bertanya dengan agresif. Shen bertanya apakah gadis itu juga menyukainya dan apakah sudah ada kemajuan di antara mereka. Ia berpikir seharusnya ia tidak marah dengan hubungan Han Li karena mereka tidak punya ikatan resmi, namun ia tetap kesal karena ia sudah mengenal Han Li lebih lama dan punya sejarah panjang bersamanya. Melihat reaksi Han Li dan Yuna, ia menyadari hubungan mereka belum sejauh itu. Di saat yang sama, temannya muncul. Shen menarik lengan temannya dan berbisik bahwa ia tak bisa membantu Han Li karena temannya itu sudah terlanjur menyukainya. Sang teman bingung mengapa ia ditarik tiba-tiba. Shen memintanya untuk ikut bersandiwara dan berjanji akan membalas budinya nanti. Yuna semakin bingung melihat keterlibatan orang lain dalam drama ini. Ia menatap protagonis kita yang saat itu menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Han Li bertanya-tanya wajah seperti apa yang ia tunjukkan saat itu. Tiba-tiba, si ketua kelas pun tiba. Ia bertanya apakah mereka akan pergi bersama malam ini dan menyarankan Han Li untuk mandi dulu. Tinton berkomentar bahwa Han Li bilang ada teman yang akan datang dan ternyata mereka berdua. Saat memperkenalkan diri sebagai ketua kelas Han Li, sang protagonis merasa terjepit dan lebih baik pura-pura mati saja. Di satu sisi ada ketua kelas dan teman menulis bukunya. Meskipun tampak seperti keuntungan, ia memilih diam agar tidak memperburuk keadaan. Di sisi lain ada gadis impiannya, cinta masa kecil yang tak pernah ia sangka akan memberinya kesempatan. Sisi baiknya adalah tidak ada dari mereka yang merupakan pacar aslinya, jadi secara teori seharusnya tidak ada masalah besar yang terjadi. Sisi buruknya, siapapun yang ia bantu dalam situasi ini akan merusak hubungan dengan yang lainnya. Ketua kelas bertanya apakah Shenyang adalah teman sekolah atau mantan pacar legendaris pemuda itu. Shenyang dengan IQ 200-nya menyadari bahwa ia tidak tahu apa yang telah dikatakan Han Li, tapi ia tahu Han Li tidak punya mantan. Ia berpikir mereka hanya sedang mencoba menebak sesuatu. Shenyang mengatakan bahwa mereka berpikir terlalu jauh. Han Li tidak punya mantan pacar, melainkan hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Yuna dan Tinton terkejut dan merasa itu mustahil. Mereka bertanya apa maksudnya dan apakah Shenyang adalah sosok yang dicintai itu. Tinton berkomentar bahwa setahunnya Han Li bukan tipe orang yang memuja seseorang secara rahasia, karena jika ia suka, ia pasti akan mengatakannya langsung. Shenyang menyindir bahwa mungkin Han Li membuat para wanita berasumsi bahwa ia menyukai mereka agar mereka terus mentraktirnya makan. Situasi Han Li semakin memburuk dan mendengar hal ini, ketua kelas menjadi sangat marah. Ia menghina Shenyang dengan menyebutnya tembam. Ia menegaskan bahwa Shenyang tidak tahu apa yang ia bicarakan dan mereka merasa senang bisa membantu Han Li dengan memberikan makanan. Mereka mengaku bahagia hanya dengan membantu Han Li. Shenyang marah dipanggil tembam, namun saat hendak membalas hinaan si ketua kelas, ia menyadari bahwa bentuk tubuh wanita itu sempurna. Shenyang akhirnya mengeluh pada Han Li, bertanya mengapa ia ditaruh dalam situasi yang penuh dengan orang-orang yang ingin merepotkannya. Han Li mencoba berpikir cepat dan mendapatkan sebuah ide gila. Han Li memegang wajahnya dan berkata bahwa ia tak pernah percaya cinta pandangan pertama sampai saat ini, namun kini ia merasakannya. Ia menyatakan sangat menyukai gadis itu dan bertanya apakah ia mau menjadi pacarnya, sembari menatap saudari Jing. Tidak ada yang percaya, dan gadis itu pun tersipu malu lalu melarikan diri. Shenyang tak percaya dan bertanya apakah Han Li benar-benar menyukainya, yang ia anggap sangat tidak mungkin. Han Li menjelaskan bahwa ia hanya bercanda karena menganggapnya teman baik dan tidak ingin ia merasa tidak nyaman di sana. Shen merasa reaksinya berlebihan, namun ia menyalahkan ketua kelas karena memulai pertengkaran tersebut. Han Li menarik napas panjang dan menegur ketua kelas bahwa ia tidak pernah memberinya izin
izin untuk bicara seperti itu, yang membuat si ketua kelas merasa sangat malu. Si ketua kelas menyadari bahwa kata-kata Hanli mirip dengan dialog di buku yang ia tulis. Ia bertanya-tanya apakah Hanli sudah membaca bukunya dan tahu bahwa dialah penulisnya. Ia mulai teringat adegan yang ia tulis dan merasa ngeri jika Hanli mengetahuinya. Tinton pun meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Yunyun terkejut karena ia belum pernah melihat sang ketua kelas minta maaf seumur hidupnya. Shenya merasa aneh melihat gadis yang tadinya marah besar langsung diam saat Hanli memanggil namanya. Curiga ada rahasia di antara mereka. Shen berpikir cara terbaik keluar dari situasi ini adalah dengan ikut meminta maaf. Ia meminta maaf pada Hanli, Yuna, dan berterima kasih karena telah menjaga Hanli selama ini. Yuna menjawab bahwa itu bukan masalah karena mereka semua adalah teman. Hanli meminta ketua kelas untuk membawa Yuna pergi, memperingatkan bahwa hari ini ia memaafkannya tapi tidak untuk lain kali. Sang ketua kelas yang masih syok menjawab paham, meski dalam hati ia berniat membalas Hanli. Shenyang bertanya apakah Hanli menyukai si ketua kelas, namun Hanli menjawab tidak. Shen merasa ada interaksi aneh di antara mereka, tapi Hanli menegaskan bahwa ia justru menyukai Shenyang. Shen bertanya apakah Hanli lebih suka gadis yang halus atau menganggap kepribadiannya terlalu dominan. Hanli menjawab bukan berarti ia tidak suka kepribadiannya, tapi ia merasa Shenyang jauh lebih tenang dibandingkan si ketua kelas, memberikan aura putri yang mengagumkan. Ia berkata bahwa banyak orang yang merasa lelah karena cinta, itulah sebabnya ia mencoba untuk menjadi tidak berperasaan. Hanli menjelaskan bahwa menjadi tidak berperasaan berarti aktif membicarakan masalah saat itu juga agar bisa diperbaiki. Shen bertanya apakah itu berarti Hanli ingin banyak konflik demi memperbaiki keadaan. Hanli memintanya tenang dan tidak ingin hal itu terjadi. Shen mengaku bahwa sejak melihatnya di kereta, ia merasa Hanli adalah tipenya, dan kini ia tak bisa ragu lagi karena Hanli dikelilingi banyak gadis luar biasa. Shen merespons bahwa mereka bisa mencoba memperbaiki diri bersama, bahkan membayangkan pernikahan, anak, hingga rumah baru secara sederhana. Hanli bertanya bagaimana jika semuanya salah atau mereka tidak cocok. Shen menjawab itu hanya kesalahan kecil, karena mencintai orang yang salah pun tetaplah cinta. Namun jika tidak pernah mencinta, kita takkan pernah tahu siapa orang yang tepat. Hanli berpikir inilah sosok Shenyang yang memikatnya, cerdas, berani, dan tulus. Siapa yang tidak akan menyukai orang seperti itu? Ia ingin menua bersamanya, namun ia meminta maaf karena perlu waktu untuk berpikir. Dengan gugup, ia merasa jauh di dalam lubuk hatinya bahwa ia bukanlah orang baik. Dalam 30 tahun hidupnya, ia telah melihat banyak tragedi dan memiliki ambisi besar. Hanli jujur bahwa Shenyang adalah dewi di hatinya, namun ia belum siap. Shenyang dengan tatapan sayu merasa dirinya telah ditolak. Di sisi lain, ketua kelas mengirim pesan bertubi-tubi, ingin tahu apakah Hanli sudah tahu rahasianya dan memintanya berhenti berpura-pura. Hanli mengaku sudah tahu setelah melihat paket dan surat kecil yang menyertainya, yang membongkar semuanya. Ketua kelas panik dan menyesal tidak merobek surat itu. Hanli mengirim pesan bahwa temannya sudah pergi dan ia berencana belanja, lalu mengajak ketua kelas ikut. Mereka bersiap menuju rumah Pang, dan ketua kelas mengusulkan untuk membawa buah-buahan saja. Hanli setuju karena mereka hanyalah pelajar miskin, jadi buah-buahan sudah cukup untuk dibawa sebagai buah tangan. Ketua kelas merasa itu cukup, lalu bertanya mengapa Hanli terus menatapnya. Hanli menjawab ia sedang menunggu ketua kelas untuk membayar. Si ketua kelas protes, merasa Hanli yang memilih buahnya tapi malah menyuruhnya membayar. Sambil memalingkan muka, Tinton mengeluh bahwa Hanli telah mempermalukannya hari ini dan kini malah menyuruhnya membayar lagi sebagai tambahan hukuman. Ia sesekali tidak keberatan mentraktir, tapi kali ini Hanli yang harus bayar. Akhirnya Hanli setuju dengan berat hati. Ketua kelas mengintip dompet Hanli dan melihat banyak uang, lalu bertanya mengapa ia selalu menyuruh para gadis membayar setiap hari. Hanli menjelaskan bahwa uang itu untuk bertahan hidup sampai musim dingin, dan jika habis, ia tamat. Ia juga menyinggung royalti novel ketua kelas. Hanli menyebut ketua kelas pasti punya banyak uang dari novelnya. Protagonis kita diberi permen karet agar napasnya segar, namun diperingatkan bisa membuat mulut lengket, meski ada manfaat unik seperti kebahagiaan dan rasa manis. Tinton mencoba merendah dan berkata ia hanya membantu sedikit dalam penulisan buku itu, menyebut ceritanya berbeda karena menggabungkan unsur drama Korea dan hubungan yang rumit. Ia mengaku sangat memperhatikan bagian yang paling seru saat membacanya. Merasa malu dan ingin mencairkan suasana, ia bertanya tipe gadis seperti apa yang disukai Hanli. Hanli menjawab bahwa ia baru saja menyatakan perasaan pada temannya hari ini dan menyukai tipe gadis seperti itu. Ketua kelas tidak percaya, namun Hanli bertanya mengapa ia bertanya jika pada akhirnya tidak akan percaya. Ketua kelas bertanya pendapatnya tentang Pang Ye. Hanli menjawab bahwa Pang Ye sangat baik dan Tinton pun bertanya apakah ia menyukainya. Hanli mengonfirmasi, menyebut Pang Ye memiliki kecantikan klasik khas gadis kaya yang disukai semua orang. Ia mempertanyakan alasan pertanyaan itu. Tinton menduga Hanli suka Pang Ye hanya karena dia cantik dan kaya, sambil berharap Hanli memberikan pujian tidak langsung padanya. Tinton sempat mengira Hanli suka sesama jenis, namun Hanli menegaskan ia suka wanita. Hanli kemudian bertanya, jika semua candaan itu hanya ide untuk buku, bagaimana jika besok mereka menyewa kamar untuk memperluas wawasan? Ketua kelas yang malu berkata jika Hanli ingin berlatih, ia akan menjadi ratu dan Hanli menjadi pelayannya. Hanli menjawab justru dialah yang akan mendominasi. Tinton terkejut dan merasa diremehkan, menyebut bahwa meski Hanli jago berkelahi, hal ini membutuhkan keterampilan psikologis yang berbeda. Hanli berkomentar betapa
sengitnya gadis itu. Tak lama, sopir mengumumkan mereka telah sampai. Hanli, yang ingat tadi sudah membayar buah, kini menyuruh ketua kelas membayar taksi. Saat turun, mereka melihat Pang Ye dengan pakaian elitnya di depan rumah mewah. Tinton berkomentar ia hanya melihat rumah semewah itu di film. Pang Ye menyambut mereka dengan rendah hati dan meminta Hanli memberitahunya jika ada yang kurang karena ia tak ingin ada yang kecewa. Mereka masuk dan memakai sandal rumah. Hanli melihat piano dan ingin mendengar Pang Ye bermain serenade. Namun Pang Ye menjawab Hanli sedang bermimpi. Tiba-tiba ibu Pang Ye muncul dan menegur putrinya karena bicara kasar. Sang ibu menyapa mereka dan ketua kelas bersembunyi di belakang Pang Ye. Melihat Tinton, sang ibu menduga dia adalah teman yang sering diceritakan Pang Ye. Hanli menyela untuk memperkenalkan diri dan memberikan buah-buahan sambil menanyakan letak dapur. Sang ibu menerima hadiah itu namun memperingatkan untuk tidak membawa apa-apa lagi nanti agar ia tidak perlu membalas budinya. Dengan senyum aneh, sang ibu memuji Hanli sebagai pria yang murah hati dan peka. Di dapur, sambil merapikan buah, Hanli bercerita tentang kotanya. Sang ibu memperhatikan bahwa Hanli sangat sopan dan punya etika meski bukan dari keluarga kaya. Baginya itu tak masalah karena kekayaan keluarganya cukup untuk menghidupi Hanli seumur hidup. Ia hanya ingin Hanli bisa membimbing putrinya. Ayah Pang Ye muncul dengan gembira dan memanggil Hanli profesor. Ia mengajak Hanli segera minum teh. Ibu dan anak itu malu dan bingung mengapa Hanli dipanggil profesor. Sang ibu kemudian mengajak semua makan malam dengan hidangan kepiting. Hanli mengamati suasana makan malam pertamanya di rumah lawan jenis ini, merasa suasananya agak tegang dan tidak terlalu menyenangkan. Pang Ye menyindir ketua kelas yang biasanya berani tapi kini mendadak pemalu. Ketua kelas beralasan situasinya berbeda karena orang tua Pang Ye terus menatap mereka. Sang ayah menyarankan anak-anak untuk makan sambil mengobrol santai. Ayahnya menyebut kepiting itu adalah kesukaan putrinya dan menyuruhnya makan. Namun Pang Ye malah menaruhnya di piring ketua kelas dan bilang itu enak. Sang ayah kesal karena kepiting itu untuk anaknya, bukan untuk si ketua kelas. Tinton menuangkan jus anggur dan menawarkan pada Hanli. Sang ibu menyarankan putrinya untuk berhenti minum soda dan mulai menikmati anggur bersamanya. Pang Ye marah karena mengira soda itu untuk tamu. Ketua kelas mengajak Pang Ye menikmati soda sementara yang lain minum anggur. Hanli khawatir ketua kelas tidak kuat minum. Hanli takut ketua kelas mabuk dan ia harus menggendongnya pulang. Benar saja, Tinton mulai mabuk dan mengajak Pang Ye ikut minum. Hanli melihat mereka sudah menghabiskan satu botol meski sebenarnya baru satu gelas. Ibu Pang Ye juga mulai mabuk dan melihat mereka berpelukan. Ia teringat sahabat lamanya yang hilang kontak karena seorang pria dan mereka berhenti bicara. Ketua kelas memukul meja sambil mengumpat betapa sulitnya mencari pria baik karena kebanyakan pria itu sampah dan suka menggoda semua wanita. Pang Ye setuju, menyebut pria-pria itu tidak punya kemanusiaan. Keduanya mulai menyindir Hanli. Ketua kelas menyebutnya bajingan yang suka memakai uangnya tapi pelit mengeluarkan uang sendiri. Pang Ye menyebut Hanli bodoh karena menggunakan barang-barangnya tanpa izin. Tinton menyarankan agar jangan membuat Pang Ye semakin marah karena ia bisa saja mengeluarkan cambuk dan lilin. Yang disetujui Pang Ye dengan tambahan jangan lupakan kalung anjing juga. Ibu ketua kelas hanya bisa melongo tidak mengerti pembicaraan mereka. Sang ayah lebih tenang, menyadari mereka marah karena sakit hati dalam cinta, tapi ia penasaran siapa yang menyakiti putrinya. Ia pun mengajak Hanli minum lagi. Sang ayah meminta Hanli jangan menyerah dan mengajak minum lebih banyak sambil ingin menanyakan beberapa hal sebagai profesor. Hanli meminta agar jangan dipanggil begitu karena ia tidak sehebat itu. Ayah membalas bahwa sudah lama ia tidak melihat pemuda sehebat Hanli. Hanli memperingatkan sang ayah untuk berhenti minum karena ia mulai bertingkah gila. Tiba-tiba sang ayah menangis di pelukan Hanli. Ayah berkata alangkah indahnya jika Hanli bisa menjadi menantunya. Hanli merasa ini adalah kejujuran orang mabuk yang tidak lagi ditutup-tutupi. Sang ayah bertanya apa kekurangan putrinya sampai Hanli tidak tertarik. Hanli hendak memuji Pang Ye, namun sang ayah memotong dan menjanjikan dukungan penuh asal Hanli mau bersama putrinya. Hanli akhirnya mengaku bahwa gadis yang ia suka adalah si ketua kelas. Hanli membawa ketua kelas pulang. Di perjalanan, si ketua kelas meracau tidak jelas dan minta botol anggur lagi. Ia mendorong Hanli dan memanggilnya anjing. Sementara Hanli memintanya berhenti berlari agar tidak jatuh. Ketua kelas bilang jangan khawatir karena ia masih bisa melompat. Namun saat menabrak tiang, ia jatuh tepat di pangkuan Hanli. Hanli sadar ini sudah larut malam. Karena sudah terlambat untuk kembali ke asrama, Hanli memutuskan untuk menyewa kamar hotel. Sementara itu di rumah Pang Ye, orang tuanya menidurkan putri mereka. Sang ayah bertanya apakah ia sudah terlelap dan sang ibu mengonfirmasi hal itu sebelum mengajaknya bicara serius. Sang ibu ingin tahu tentang hubungan Hanli dengan ketua kelas dan apakah suaminya sudah tahu sebelumnya. Sang ayah mengaku baru tahu juga. Ibu memukul meja, marah mendengar rumor Hanli punya banyak pasangan dan bertanya apakah suaminya kini mendukung poligami. Ayah menegaskan ia hanya mencintai istrinya. Sang ibu berkata mereka akan lanjut dengan rencana dan bertanya apakah uangnya sudah diserahkan. Tuan Pan mengonfirmasi telah memberikan cek senilai 500.000 kepada Hanli. Ia menjelaskan sulit mengejar gadis kaya tanpa uang, jadi ia memberinya bantuan. Ibu menganggap itu bodoh karena seharusnya uang itu bisa dikelola sebagai akun pendapatan komisi. Ayah meminta tenang, menjelaskan bahwa 500.000 itu adalah bagian dari gaji Hanli dan ia yakin putrinya tidak akan bertengkar soal uang. Ia menggunakan uang itu sebagai pengungkit untuk membantu mereka berdua. Sang ibu merasa ide itu menarik, mengingat dulu ayahnya sangat tidak setuju dengan Zosi. Sang ayah menjelaskan bahwa Zosi adalah anak gila
yang tidak becus menjaga putri mereka. Sementara itu di hotel, protagonis kita menganalisis cek tersebut. Dengan uang itu, ia akan mendapat 30% keuntungan, sementara sisanya untuk investor lain, dan jika berhasil memulihkan investasi, ia bisa mendapat 50%. Hanli berpikir menjadi kaya itu sangat menyenangkan, mengingat Tuan Pan punya 10 juta untuk diinvestasikan. Tiba-tiba si ketua kelas terbangun dan bingung di mana dia berada, mengira dia sedang bermimpi. Melihat Hanli di dekatnya, ia mendekat dan mengeluh. Hanli menjelaskan asrama sudah tutup, jadi mereka harus istirahat di sana. Tanpa sadar, gadis itu mencoba mencari keseimbangan tubuhnya. Hanli mencoba menenangkannya agar tidak terlalu dekat, namun ketua kelas malah marah dan menuduhnya munafik. Ia menyebut Hanli kesatria palsu dan mengaku membencinya. Meski begitu, ia mengakui tahu bahwa Hanli bukan orang baik namun tetap mendekat untuk menciumnya. Karena terlalu banyak minum anggur, ia malah muntah di depan Hanli. Hanli berjanji tidak akan membiarkannya minum sebanyak itu lagi. Mereka pun tidur. Saat terbangun, Tinton bertanya-tanya apa yang terjadi. Hanya ingat ia bermimpi aneh dengan Hanli di hotel. Mengira itu hanya mimpi. Ia mendadak panik melihat noda merah di sofa. Ia berasumsi bahwa malam pertamanya telah terjadi di tempat itu. Sementara itu, Hanli berada di ban untuk menyetor uang saat menerima telepon darurat dari si ketua kelas. Ketua kelas mulai curiga bahwa pria di internet itu adalah Hanli. Namun setelah memeriksa nomor teleponnya, ternyata tidak cocok. Hanli menggunakan chip pengubah suara yang membuatnya merasa lega saat menjawab panggilan. Hanli yang menyadari kelegaan itu menggodanya apakah karena suaranya ia bersikap begitu. Tinton membantah dan berkata ia perlu bicara serius soal apa yang terjadi. Ia menjelaskan betapa bingungnya dia saat bangun di hotel dengan noda merah di sofa setelah minum anggur semalam. Mendengar itu, Hanli menyemburkan mienya karena tertawa terbahak-bahak. Namun ia menyuruh Tinton menghemat baterai ponselnya yang lemah dan mencari catatan tertulis di sana. Tinton setuju dan menutup telepon. Beberapa menit kemudian, ia menemukan sebuah catatan. Dalam catatan itu, Hanli mengeluh karena Tinton muntah padanya sehingga ia kehilangan kesempatan emas untuk tidur di ranjang bersamanya. Ia sangat terkejut saat mengetahui bahwa noda merah itu ternyata hanyalah tumpahan anggur. Kembali ke asrama sekolah, Yunan bertanya apakah ketua kelas tidak pulang dan menginap di luar tadi malam. Suasana asrama terasa sepi namun penuh tanda tanya saat rahasia-rahasia kecil mulai terungkap di bawah sinar pagi yang dingin. Tinton hanya bisa terdiam merenungi nasibnya yang penuh kekonyolan. Di bank, Hanli mengurus keuangannya dengan tenang, merasa masa depan cerah mulai terbentuk meski ia harus berurusan dengan emosi para gadis di sekitarnya. Hanli tersenyum tipis saat membayangkan reaksi Tinton setelah membaca pesannya, menyadari bahwa hidupnya kini jauh dari kata membosankan. Yunyun terus bertanya dengan penuh rasa penasaran, sementara sang ketua kelas hanya bisa menunduk malu menghadapi hari baru yang menantinya di kampus. Wanita itu menjelaskan bahwa ia tidur sendirian di luar, namun Yanan merasa ada yang ganjil karena ia ingat betul wanita itu pergi bersama sang protagonis menuju rumah Pei. Sementara di saat yang sama, sang protagonis yang sedang berada di bank untuk melakukan deposit tiba-tiba menerima pesan dari Yuman yang menanyainya apakah ia sudah menyatakan perasaan pada seorang gadis dan membawa Tintin ke motel malam sebelumnya. Sang protagonis berusaha menyangkalnya namun, ia menaruh curiga bahwa sang presiden telah mengatakan sesuatu yang bodoh. Wanita itu kemudian mengiriminya pesan bernada keluhan karena ia belum mengisi daya ponselnya. Sang protagonis menjelaskan bahwa ia hanya mengisi dayanya hingga 50% demi menghemat uang. Wanita itu kebingungan dan bertanya mengapa ia harus berhemat. Hanli menjawab bahwa ia butuh uang untuk berbelanja. Namun wanita itu kembali bertanya apa yang sebenarnya ingin ia beli. Ia menjelaskan bahwa ia perlu membeli beberapa peralatan yang sempat ia baca dalam sebuah karya, tetapi wanita itu malah melabelinya sebagai orang mesum. Ia mencoba menjelaskan bahwa pesan tersebut terblokir oleh sang gadis. Namun sang pemuda berkata tidak apa-apa dan meminta penonton untuk memberikan like pada video ini guna membantu Mamoru membuat lebih banyak konten menarik bagi para pemirsanya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi anak kali itu, dan sampai jumpa.